Jangan. Aku, Jiang Jiao, putri angkat dari keluarga Jiang. Bukan hanya karena mahar 30 juta dolar, aku dipaksa oleh orang tua angkatku untuk menikah dengan pria koma dari keluarga Li. Tapi di malam sebelum pernikahan, mereka bahkan menjual tubuhku kepada orang asing. Kedua mempelai, beri hormat. Mulai sekarang, pria di hadapanku ini yang dulunya sangat berkuasa di dunia bisnis Long Chuan, namun sekarang karena kecelakaan, dia tidak akan pernah bisa bangun lagi upacara selesai. Dialah suamiku. Di malam sebelum pernikahan, tubuhku bahkan dijual oleh orang tua angkatku. Untungnya kamu tidak bisa melihatnya. Nyonya muda, air mandi sudah disiapkan untuk Anda. Baik, terima kasih. Pengantinku, ternyata sebelum malam pernikahan kita sudah mengkhianatiku, bahkan bermesraan dengan orang lain hingga penuh luka. Presiden Lee, dugaan Anda benar. Orang yang awalnya ingin meracuni Anda adalah ibu tiri dan adik tiri Anda sendiri. Untungnya Anda segera menyadarinya dan mengganti racun itu dengan obat mati suri. Kami sudah mengumpulkan semua buktinya. Begitu Anda memberi perintah, kami bisa segera bertindak. Jangan terburu-buru. Biarkan sandiwara ini berlanjut sebentar lagi. Aku ingin melihat kekacauan apa lagi yang bisa mereka perbuat. Bagaimana dengan hal yang kusuruh kamu selidiki? Efek samping dari obat mati suri itu bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran. Malam itu Anda salah masuk kamar dan mengenai wanita yang menolong Anda. Masih belum ada kabar. Jangan mendekat. Lepaskan. Jangan, lepaskan. Cara mengikat simpul tali ini sangat unik. Inilah satu-satunya jejak yang dia tinggalkan. Pastikan untuk menemukan orang yang menyelamatkanku, wanita itu, aku harus bertanggung jawab kepadanya. Baik, Tuan. Kalau diperhatikan baik-baik, suamiku ini cukup tampan juga. Sayangnya, dia dalam keadaan koma. Jauh-jauh jangan menangis. Ibu mungkin tidak bisa menemanimu tumbuh dewasa. Jauh-jauh. Bukankah kamu selalu bertanya kepada ibu, apa nama simpul ini? Namanya adalah simpul kebersamaan abadi. Ibu, berharap di masa depan kamu bisa bersama orang yang kamu cintai, menjadi pasangan sehidup semati, dan selalu bersama-selamanya. Bersama-selamanya dengan orang yang dicintai, sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Tapi bisa melarikan diri dari keluarga Jiang adalah hal yang baik bagiku. Lagi pula, jika suatu hari kamu sudah tiada, bukankah aku bisa mewarisi hartamu dan menjadi wanita kaya raya? Wanita kejam, ternyata kamu memang menantikan aku tiada. Hadapi saja apa yang sudah terjadi, karena kita sudah menjadi suami istri. Sudah seharusnya aku merawatmu dengan baik. Kakak ipar, jangan berteriak. Ini aku. Itu kamu? Adik dari Li Jingxuan, Li Hengxiang, lepaskan aku. Tujuanmu menikah ke dalam keluarga-keluarga Li kami
adalah untuk meneruskan keturunan, biar aku yang membantumu. Daripada setiap hari menjaga orang yang sudah tak berdaya seperti itu. Bukankah itu menyiksa? Apa kamu sudah gila? Aku ini kakak iparmu. Memangnya kenapa kalau kakak ipar, setelah kamu mengandung anakku nanti, kita katakan saja itu anak Li Jingxuan. Lagi pula itu tetap keturunan keluarga-keluarga Li kami. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan dia. Hantu-hantu. Ada kamera pengawas di ruangan ini? Berani sekali kamu. Beraninya kamu menghina istriku, tepat di depan ranjangku. Kamu, Bawa dia pergi. Ditambah lagi dengan ketidaksopananmu padaku, aku akan membuat perhitungan untuk semuanya. Apa kamu sudah bangun dari tadi? Ya, Padahal kamu bisa saja menghentikan Li Hengxiang sejak awal. Tapi demi mendapatkan bukti bahwa dia memaksaku, kamu baru berpura-pura siuman di saat terakhir. benar. Kamu benar-benar hanya pura-pura koma. Semua ini dari awal sampai akhir adalah rencanamu. Kamu lebih pintar dari yang kubayangkan. Tapi, jangan berpikir karena hal ini, aku akan tertarik padamu. Wanita tak setia sepertimu. Aku menyelamatkanmu hanya karena kamu adalah istriku di atas kertas. Aku akan segera bicara pada nenek tentang perceraian kita. Jika bukan karena terpaksa, aku juga tidak sudi menikah dengan orang berdarah dingin sepertimu. Terpaksa oleh uang mahar 30 juta dolar, maksudmu? Itu adalah Jingxuan, kamu benar-benar sudah bangun? Apa Anda masih merasa ada bagian yang tidak nyaman? Nenek jangan khawatir, saya sudah pulih sepenuhnya. Jauh-jauh, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi keluarga Li. Begitu kamu datang, penyakit Jingxuan langsung sembuh total. nenek. Sebenarnya Li Jingxuan. Pelayan, bawa kemari. Nenek, apa yang nenek lakukan? Giok kualitas terbaik, permata ungu, berlian hati samudra, dan juga batangan emas ini. Jiao-jiao, semua ini kuberikan untukmu. Nenek, ini semua terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Sungguh pura-pura. Bukankah kamu menikah ke sini demi uang? Jingxuan, jaga bicaramu. Jiao-jiao adalah orang yang telah menyelamatkan nyawamu. Jiao-jiao, jika kamu tidak menerimanya, berarti kamu tidak menghargai nenek. Baiklah, terima Nenek, kasih. Jingxuan, keluarlah sebentar. Ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Li Jingxuan, kamu benar-benar menuntut ibu tiri dan adik tirimu dengan tuduhan percobaan mencelakai orang? mereka meracuniku. Bukankah sudah sewajarnya mereka dituntut? Aku bisa menyerahkan Li Corporation sepenuhnya kepadamu, tapi syaratnya kamu harus melepaskan adik tirimu. Baiklah, aku akan berbaik hati kali ini. Nenek Li, tuntutan percobaan mencelakai orang terhadap tuan muda kedua sudah dicabut. Namun, dia kembali dituduh melakukan tindakan tidak senonoh pada wanita. Apa... Aku hanya setuju untuk mencabut tuduhan percobaan mencelakaiku, tapi aku tidak setuju untuk mencabut tuduhan atas perbuatan tak pantasnya terhadap istriku. Anak nakal, sudahlah, Jiao-jiao, pasti sangat ketakutan. Malam ini kamu harus lebih banyak menghiburnya. Cepatlah pulang. Jiao-jiao, kalian berdua harus semangat ya. Berusahalah agar bisa segera memiliki anak laki-laki yang sehat. Nenek, aku tidak masalah. Hanya saja Jingxuan baru saja sadar, tubuhnya pasti masih agak... Tubuhku sangat sehat. Baiklah, baiklah. Nenek tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Nenek, tidak perlu sampai mengunci pintunya kan? Nenek begitu tidak percaya pada cucumu sendiri? Aku akan membukanya besok pagi. Jangan coba-coba bermain licik. Aku akan mengawasimu dari luar pintu. Presiden Li, begitu berkuasa di luar sana, tapi di rumah ternyata takut pada nenek? Tadi kamu bilang, aku tidak becus. Tadi aku hanya... Apa kamu sudah gila? Nenek sedang mendengarkan di luar pintu. Karena kamu sudah menerima mahar senilai 30 juta dolar, kamu harus bekerja sama denganku untuk memainkan peran pasangan yang serasi. Bagaimana cara memainkannya? Berteriaklah. Kok tidak ada suaranya lagi? Pelan sedikit? Jingxuan terhadap Jiao-jiao ternyata masih sangat bersemangat ya.
Tanganmu kasar sekali. Sekarang giliranku. Tidak disangka, tubuh Jiao Jiao terlihat mungil, ternyata sangat bertenaga. Jiang Jiao, kamu jauh lebih kejam dariku. Apa kamu sedang membalas dendam pribadi? Geli, jangan, hentikan. Bagus, bagus. Karena Jiao Jiao dan Jing Xuan saling mencintai, aku pun merasa tenang. Benar sekali, Nyonya Besar pasti akan segera menimang Cicit. Cukup? Sudah cukup. Presiden Lee? Kamu punya kunci cadangan? Tentu saja. Aku hanya malas berdebat dengan nenek. Kamu... Presiden Lee, mengenai simpul tali itu, benda itu memang terlalu unik, tidak ada yang pernah melihatnya di pasaran. Tapi kami menemukan bahwa nama orang yang terdaftar di kamar 606 adalah Jiang Zicheng. Ayah Jiang Jiao? Mungkinkah malam itu adalah dia? Di mana kamu pada malam 23 November? Jangan. Lepaskan. Jangan-jangan dia tahu bahwa malam sebelum malam pernikahan, aku dijual oleh ayahku kepada orang lain? Malam itu aku ada di rumah, orang tua dan keluargaku bisa menjadi saksi. Ada apa? Bukan apa-apa. Tunggulah sampai pagi, aku akan menemanimu berkunjung ke rumah orang tuamu. Pria ini benar-benar sulit ditebak suasana hatinya. Li Jingxuan ternyata benar-benar sudah sadar, jika dia sampai tahu bahwa kita menjual kesucian Jiang Jiao, apa yang harus kita lakukan? Aduh, hal semacam ini, Jiang Jiao tidak akan mungkin mengatakannya sendiri. Mengenai pembelinya, bukankah kita harus membereskan urusan dengannya? Pembelinya sangat misterius, aku pun tidak tahu identitas aslinya. Lagi pula malam itu, dia sama sekali tidak pergi ke kamar 606. Apa? Pembeli itu memberitahuku keesokan paginya, bahwa dia ada urusan mendadak dan tidak jadi datang. Tapi dia tetap membayar uangnya. Mana mungkin? Mana ada orang sebodoh itu? Jika hal ini terbongkar, seluruh keluarga kita akan hancur. Presiden Lee, Anda sudah datang. Silakan duduk, silakan duduk. Mungkinkah malam itu adalah dia? Li Jingxuan sedang memperhatikanku. Presiden Lee, saya buatkan teh untuk Anda. Sudah lama saya mendengar bahwa Presiden Lee adalah orang yang sangat luar biasa. Setelah bertemu hari ini, ternyata memang sangat tampan dan berwibawa. Kakak benar-benar sangat beruntung. Ku dengar orang yang punya janji pertunangan denganku adalah kamu. Lalu kenapa bukan kamu yang menikah? Mana mungkin keluarga Jiang memberikan putri kesayangannya untuk menikah dengan orang yang sedang koma. Aku sudah muak melihat sandiwara ini. Aku akan membereskan barang-barangku. Sebentar lagi akan kubawa kembali ke keluarga Li. 23 November. Kamu memesan kamar di Hotel Dihau, kamar nomor 606. Siapa wanita yang tidur di sana malam itu? Li Jingxuan, ternyata masalah ini benar-benar terungkap. Aku tidak tahu apa-apa. Jiang Zicheng. Aku sarankan Anda, jangan menyembunyikan apapun. Bagi kami keluarga Li, tidak ada hal yang tidak bisa kami temukan. Malam itu adalah putriku Jiang. Ayah, apa ayah sudah gila? Malam itu jelas-jelas adalah... Yuan, jangan keras kepala hanya demi harga diri lagi. Malam itu ada seorang pria yang datang dan melakukan sesuatu pada putriku. Presiden Lee, jangan dengarkan ayahku. Pria, pada malam itu adalah aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tenang saja. Aku akan segera bercerai dengan Jiang Jiao.
lalu menikahimu. Agar tidak disalahkan oleh Presiden Lee, aku terpaksa mengorbankan Yuan-Yuan. Tak disangka ini malah menjadi keberuntungan. Aku benar-benar mendapat keuntungan besar. Presiden Lee, aku bersedia. Aku bersedia menikah denganmu. Baiklah. Tapi mengapa perasaan yang diberikan Jiang Yuan padaku sama sekali tidak mirip dengan wanita malam itu? Apa yang kalian lakukan? Memangnya apa lagi? Orang yang dicintai Presiden Lee adalah kamu, kakak. Nyonya Presiden Lee yang sesungguhnya hanya bisa menjadi miliknya. Apa kamu sudah gila? Aku memang berencana untuk menikahi Jiang Yuan nanti. Baguslah kalau begitu, aku juga ingin segera bercerai. Baguslah kalau kamu tahu diri. Tentang masalah malam pertamamu yang dijual itu, sebaiknya kamu simpan rapat-rapat selamanya. Jika tidak, kita semua akan hancur. Bagaimana jika aku tetap ingin mengumumkannya pada dunia? Kalian sudah menjualku, berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab? Menjualmu? Presiden Lee, adik sedang membicarakan soal menikah denganmu. Dia merasa bahwa kami telah menjualnya. Jiang Jiao, keluarga-keluarga Jiang tidak akan membiarkan anak angkat rendahan sepertimu bertindak lancang. Beraninya kamu memukulku. Apa yang perlu dikejutkan? Dulu aku menumpang hidup di kediaman keluarga Jiang, tapi sekarang aku tidak akan menjadi lemah lagi. Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Beraninya kamu menindas putriku seperti ini. Hentikan. Jiang Jiao saat ini masih milik keluarga Li, dan aku tidak akan membiarkan kalian menghinanya seperti ini. Jing Xuan, tapi Anda sudah berjanji bahwa kelak sayalah yang akan menjadi Nyonya Li. Benar-benar tak tahu malu. Selama aku dan Li Jingxuan belum bercerai, kamu akan tetap menjadi wanita simpanan. Jiang Jiao, sudah cukup. Kamu kembali ke mobil dulu dan tunggu aku. Aku akan menunggumu. Tidak peduli berapa lama pun, aku bersedia menunggu. Aku memang pernah bilang akan menikahimu. Tapi saat ini, Jiang Jiao masih istriku. Jangan keterlaluan. Kenapa Presiden Lee begitu dingin? Putriku sayang, seiring berjalannya waktu, apakah kamu masih takut tidak bisa meluluhkan hatinya? Benar juga. Jiang Jiao akan segera menjadi wanita yang dicampakkan. Dia tidak akan pernah tahu seumur hidupnya bahwa dialah yang sebenarnya berhubungan dengan Presiden Lee. Jiang Jiao ini, setiap hari di rumah selalu sibuk membuat simpul kesetiaan ini. Melihatnya saja membuatku kesal. Bibi Wang, buang benda ini. Apa yang kamu bicarakan dengan ayahku? Kenapa setelah bicara dengannya, kamu bilang ingin menikahi Jiang Yuan? Kamu tidak perlu tahu. Mengenai perceraian kita, aku akan meminta pengacara segera membuat draft kontraknya. Baiklah. Aku menikahimu karena mengira akan menjadi janda, tapi ternyata kamu malah bangun. Aku juga tidak bisa menerimanya. Beraninya kamu menyumpahiku tiada? Katakan sekali lagi. Hentikan mobilnya. Keluar kamu. Jalan kaki saja kembali ke keluarga Li. Pria brengsek, tidak punya sikap sopan sama sekali. Tidak ada taksi yang lewat. Orang-orang kaya ini, kenapa semuanya suka tinggal di tempat yang bahkan taksi pun sulit ditemukan? Jalanmu cukup cepat juga ya. Aku pikir kamu akan berjalan sampai fajar tiba. Presiden Lee, kamu benar-benar punya banyak waktu luang. Menungguku hanya untuk menertawakanku? Bagaimanapun, kamu adalah cucu menantu kesayangan nenek. Jangan sampai saat aku pulang dan dia tidak melihatmu, dia akan menyusahkanku lagi. Aku kagum padamu, Presiden Lee. Kalau soal bermuka dua, kamulah ahlinya. Lagi pula kita akan bercerai, Presiden Lee tidak perlu lagi berpura-pura menjadi pasangan yang harmonis denganku, kan? Apa kamu pikir aku senang bersandiwara denganmu? Nenek tidak semudah itu untuk diajak bicara. Setelah beberapa waktu, aku akan mencari alasan yang tepat untuk bercerai. Namun, selama masa pernikahan kita, kamu harus memerankan sosok istri dengan baik, tahu diri, dan jangan berulah.
Jangan terus-menerus berpikir untuk menggoda pria lain. Kapan aku pernah menggoda pria lain? Hanya kamu sendiri yang tahu jawabannya. Dasar gila? Jika saat itu aku menerima Songsi, apakah akhirnya akan berbeda? Ini untukku? Jiao, berkat bantuanmu mengajariku, aku berhasil mendapatkan beasiswa peringkat pertama kali ini. Songsi, aku sudah tahu kamu pasti bisa melakukannya. Ini hanyalah pelukan persahabatan. Apa ini? Aku belum pernah melihat anyaman seperti ini. Ini pemberian ibuku. Ini adalah simpul tali unik buatannya, yang disebut Apa namanya? simpul kesetiaan. Jiao, aku menyukaimu. Jadilah kekasihku. Simpul kesetiaan. Nenek memberimu begitu banyak perhiasan. Kamu pasti sangat senang, kan? Tentu saja, melihatnya saja sudah membuatku bahagia. Tuan Mudali datang khusus ke kamarku, hanya untuk menyindirku. Kamu benar-benar tidak menutupi sifat matremu itu. Aku datang agar kamu menandatangani ini. Tuan Mudali memang bertindak dengan sangat cepat dan tegas. Aku akan tanda tangan, tentu saja. Setelah aku bercerai nanti, aku akan menemui Songsi untuk menyatakan perasaanku. Semoga saja belum terlambat. Putri dari keluarga Si Kiao, telah bertunangan hari ini dengan pewaris Song Group, Songsi. Cepat sekali. Kamu tidak mau memeriksanya baik-baik? Apa kamu tidak takut aku akan membuatmu pergi tanpa sepeser pun? Kira-kira setelah bercerai, aku bisa langsung menemui Songsi. Tadi aku hanya bicara sembarangan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa membawa apapun. Lihatlah. Di sini ada uang kompensasinya. Bukan begitu? Aku menangis karena Gawat, Nyonya besar, Tuan Muda memaksa Nyonya Muda menandatangani surat cerai. Nyonya Muda menangis dengan sangat sedih. Apa? Aku tadi hanya asal bicara. Aku tidak memintamu pergi tanpa membawa apapun. Lihatlah, ada uang kompensasi di sini. bukan begitu? Aku menangis karena Li Jingxuan. Anak nakal, tidak punya hati nurani, baru saja kembali sebentar sudah berani memaksa Jiao Jiao untuk bercerai. Nenek, aku menangis bukan karena perceraian ini. Jiao Jiao, jangan khawatir. Nenek tidak akan membiarkanmu menderita. Nenek, perceraian ini adalah keputusan antara aku dan Jiang Jiao. Setelah berdiskusi secara baik-baik, siapa sangka dia tiba-tiba berubah pikiran dan menangis terseduh-seduh. Tutup mulutmu. Li Jingxuan, dengarkan aku baik-baik. Jiang Jiao adalah menantu dari keluarga Li. Hal ini sudah menjadi keputusan tetap, tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika kamu bersikeras ingin bercerai, serahkan hak waris keluarga Li sekarang juga, dan aku akan menganggap tidak pernah memiliki cucu sepertimu. Nenek, Anda salah paham. Sebenarnya aku juga ingin bercerai. Jiao Jiao, jangan takut. Selama ada aku di sini, tidak ada yang bisa memaksamu meninggalkan keluarga Li. Setelah kamu hamil nanti, anakmu akan menjadi pewaris keluarga Li. Meskipun Li Jingxuan tidak mau bekerja sama, itu tidak masalah. Kami punya pakar kesuburan terbaik, ada banyak cara untuk melakukannya. Ini pakaianmu? Jangan ikut campur. Jiang Jiao, kamu benar-benar penuh rencana. Di hadapanku kamu menandatanganinya dengan begitu cepat, tapi sekarang malah berakting seperti ini. Nenek juga pasti sudah kamu panggil sebelumnya, kan? Aku tidak melakukannya. Kamu sangat pandai berakting, kenapa tidak jadi pemain sandiwara saja? Benar-benar orang gila? Begitu tidak sabar ingin menggodaku. Ah, Diam. Cara menggodamu itu terlalu murahan. aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu Anda ada di sini. Berhenti bersandiwara. Wanita sepertimu
aku tidak akan pernah bisa mencintaimu. Aku tidak akan menyentuhmu. Lebih baik kamu membuang jauh-jauh keinginan untuk mengandung anakku. Dasar narsis, siapa yang butuh cintamu? Siapa juga yang mau mengandung anakmu? Ji, Li Jingxuan, dulu saat Anda terbaring koma, di seluruh kota ini tidak ada satupun wanita yang mau menikah dengan Anda. Sekarang semua orang bersikap manis pada Anda, itu hanya karena mereka ingin menjilat uang Anda. Kenyataannya, tidak akan ada orang yang benar-benar mencintai Anda. Jiang Jiao, apa kamu sudah lupa bagaimana nasib orang yang berani melawanku? Pengawal, Saya di sini, Tuan Muda. kurung dia di ruang gelap, jangan beri dia makan, putus aliran listrik dan internetnya. Sampai dia mengakui kesalahannya, baru dia boleh dibebaskan. Dasar gila, sudah berapa lama dinasti Qing runtuh? Masih saja main kurung-kurungan? Jangan harap aku akan tunduk padamu. Baik. Nyonya Muda, jika memang terpaksa, sebaiknya Anda minta maaf saja pada Tuan Muda. Aku tidak bersalah. Satu-satunya kesalahanku adalah menikah dengannya. Kalau begitu, maafkan saya. Apa dia sudah mengakui kesalahannya? Belum, Nyonya. Nyonya Muda bilang meskipun dia harus tiada karena kelaparan, dia tidak akan mengaku bersalah. Kalau begitu, biarkan dia terus kelaparan. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh membuka pintunya. Presiden Lee, nampaknya sudah siap. Mulailah laporannya. Apa Jiang Jiao akan baik-baik saja jika dikurung sendirian? Presiden Lee, demikian laporan dari saya. Presiden Lee, Baik, laksanakan sesuai rencana ini. Selanjutnya aku akan melakukan perjalanan dinas selama 3 hari. Urusan perusahaan aku serahkan pada kalian. Baik, Presiden Lee. Selamat jalan, Presiden Lee. Nyonya tua, akhirnya Anda kembali juga. Nyonya Muda membuat Tuan Muda marah dan sudah dikurung di ruang gelap selama 3 hari sebagai hukuman. Apa? Cepat keluarkan dia sekarang juga. Buka pintunya sekarang. Tapi, Tuan Muda bilang pintunya belum boleh dibuka. Apa? Aku belum tiada. Apakah rumah ini sudah menjadi kekuasaan Li Jingxuan sekarang? Jiao Jiao, Jiao Jiao. Nenek, Cepat, segera bawa Jiao Jiao ke rumah sakit. Baik. Anak nakal, beraninya kamu menindas Jiao Jiao saat aku tidak ada. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Jika terjadi sesuatu pada Jiao Jiao, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Apakah wanita ini di hadapan nenek? Mulai mengadu domba lagi? Presiden Lee, Jiang Jiao dikurung di rumah selama 3 hari. Dia langsung jatuh pingsan. 3 hari? Bagaimana mungkin? Bukankah aku sudah menyuruh orang untuk membiarkannya pergi? Ternyata pesannya tidak terkirim. Ayo, segera kembali ke keluarga Lee. Jiang Jiao, Anda sudah sadar? iya, Apakah Anda merasa ada bagian tubuh yang tidak nyaman? sudah jauh lebih baik. Setelah infusnya selesai, apakah saya boleh pulang? Apakah Anda benar-benar tidak merasakan apa-apa? Ada apa, dokter? Apa saya menderita penyakit parah? Tentu saja tidak, Anda sedang hamil. Ini ditemukan secara tidak sengaja saat pemeriksaan darah.
Untungnya janinnya baik-baik saja. Usia kehamilan 4 minggu, tepat sekali dikandung pada malam sebelum pernikahan. Selamat ya. Terima kasih dokter. Mengenai kehamilan saya, tolong bantu saya merahasiakannya. Mengapa begitu? Aku ingin menyampaikan kabar baik ini sendiri kepada keluarga. Tentu saja boleh. Kalau begitu, silakan istirahat dulu. Siapapun ayah dari anak ini, aku akan tetap melahirkannya. Si berengsek Li Jingxuan itu, aku harus bercerai dengannya. Tuan muda, Di mana Jiang Jiao? Nyonya muda sudah dibawa ke rumah sakit. Kata Nyonya besar, dia sudah berhasil diselamatkan. Tuan muda, ponsel Nyonya muda selama ini saya yang simpan. Bagaimana sebenarnya caramu bekerja? Aku menyuruhmu mengawasi Jiang Jiao beberapa hari lalu, bukan menyuruhmu membiarkannya sampai masuk rumah sakit. Presiden Li, bukankah sebelumnya Anda yang berpesan, tidak boleh membukakan pintu untuk Nyonya muda tanpa izin Anda, makanya saya tidak berani? Apa kau hanya akan melakukan apapun yang aku perintahkan? Tidakkah kau bisa membedakan mana yang benar dan salah? Lain kali jika aku kembali memberikan permintaan yang tidak masuk akal pada Jiang Jiao, jangan kau hiraukan. Kira-kira saya pikir Tuan muda sangat membenci Nyonya muda? Apakah sekarang dia sedang mencemaskannya? Tuan Muda Li melihatku sudah keluar dari kamar kurungan. Apakah dia sedang menyalahkan pelayan? Kan begitu? Tadi Tuan muda hanya khawatir. Jangan katakan apa yang tidak seharusnya dikatakan. Keluar. Baik Tuan. Kenapa kamu menyalahkannya? Neneklah yang datang menyelamatkanku. Kalau berani, bentak saja nenek. Wah, ternyata kamu masih ada. Bahkan masih terlihat sangat bersemangat. Benar? Nyawaku memang panjang. Kembalikan ponselku. Kamu belum minta maaf padaku. Kamu tidak mau? Maafkan aku, Presiden Li. Sebelumnya aku kurang dewasa. Aku tidak akan pernah lagi bilang kalau tidak ada yang mencintaimu. Anda begitu bijaksana, orang yang ingin menikahimu bisa mengelilingi Longchuan 3 kali dan tidak akan berhenti. Anda adalah orang yang berjiwa besar, pasti tidak akan mempermasalahkan hal ini dengan wanita kecil sepertiku, kan? Baguslah kalau kamu sadar. Jiang Jiao, kamu bolos kerja selama 3 hari tanpa alasan. Gawat-gawat. Mulai hari ini, kamu tidak perlu kembali bekerja lagi. Aku kehilangan pekerjaanku. Nyonya muda, kamu mual-mual parah begini, mungkinkah kamu sedang hamil? Jiang Jiao, apa yang sedang kamu rencanakan? Apakah kamu diam-diam bekerja sama dengan spesialis kesuburan dan mengandung anakku? Aku sudah tidak makan selama beberapa hari, dan hari ini aku makan terlalu kenyang. Lagi pula, aku tiba-tiba menciummu karena reaksi fisik yang menjijikan. Tidak boleh? Kalau begitu, tingkat kebencianku padamu pasti jauh lebih dalam daripada kebencianmu padaku. Jiang Jiao, jika suatu hari nanti kamu benar-benar mengandung anakku, aku tidak akan membiarkan kamu melahirkan anak itu. Li Jingxuan memang sudah membenciku. Jika dia sampai tahu kalau aku sedang mengandung anak orang lain, apakah anakku bisa lahir dengan selamat? Tapi, jika aku minta cerai sekarang, nenek tidak akan setuju. Apa yang harus aku lakukan? Jauh-jauh, akhirnya kamu mengangkat teleponnya. Aku tidak bisa menghubungimu selama beberapa hari. Zeng Tong, sayang. Aku hamil. Bukankah kamu bilang kalau kamu dan suamimu itu tidak punya perasaan? Sebenarnya apa yang terjadi? Anak ini bukan anaknya. Apa? Lalu apa rencanamu? Awalnya aku berencana kabur setelah mengumpulkan cukup uang untuk susu bayi. Tapi sekarang aku malah kehilangan pekerjaan. Ini semua salah pria brengsek itu. Jiao-jiao, tidak apa-apa. Kebetulan aku berencana untuk melamar kerja di perusahaan besar Longchuan. Gajinya tinggi dan banyak tunjangannya. Aku akan bantu kirimkan resumenmu juga, kita pergi wawancara bersama. Baiklah,
Grup Bingtian, ini perusahaan yang kamu cari? Iya, benar. Aneh, rasanya aku pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Tidak aneh kalau kamu pernah mendengarnya. Industri kosmetik di bawah naungan grup Bingtian adalah nomor 1 di Longchuan. Mungkin aku pernah mendengarnya di berita. Ayo pergi. Ada apa? Jiao Jiao, kamu tidak ikut? Jangan bicara. Aku tidak ingin ikut wawancara lagi. Kenapa? Kudengar CEO perusahaan ini, Li Jingxuan, punya reputasi yang buruk. Memang kudengar dia sangat kejam. Bahkan ibu tiri dan adik tirinya sendiri dijebloskan ke penjara. Tapi grup Bingtian itu perusahaan besar. Presiden Li tidak pernah mencampuri urusan perekrutan karyawan biasa. Yang bertanggung jawab atas perekrutan, selalu Wakil Presiden Zhou Zhen. Orang kecil seperti kita, bahkan jika diterima bekerja, tidak mungkin bisa berurusan dengan CEO. Benarkah? Tentu saja. Apalagi grup Bingtian Longchuan adalah nomor 1, nilai pasarnya ratusan miliar dolar, tunjangannya sangat mewah, puluhan ribu orang berebut ingin masuk ke sini. Jiao Jiao, jangan menolak rezeki. Benar juga, aku sedang butuh uang sekarang. Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga dalam wawancara ini. Baik, Wakil Presiden Zhou, Presiden Li, wawancara internal Departemen Formula sudah dimulai. Wakil Presiden Zhou mendadak pergi dinas luar kota, jadi tidak bisa hadir di lokasi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin pergi ke sana untuk mewawancarai karyawan baru? Baiklah. Semuanya tolong isi formulir ini, nanti orang yang namanya dipanggil, silakan masuk ke ruang rapat untuk wawancara. Jiao Jiao, tiba-tiba aku jadi tidak percaya diri. Lihatlah, mereka semua lulusan S2 dan S3, pemula seperti kita ini. Mungkin hanya akan jadi pelengkap saja. Percayalah pada dirimu sendiri. Berhasil atau tidak, setidaknya kita sudah berusaha. Ada kabar baik untuk kalian semua. Sebentar lagi, Presiden Li dari grup kita akan datang langsung ke lokasi untuk mewawancarai kalian. Tunjukkan performa terbaik kalian. Jika kalian terpilih, masa depan karier kalian akan berjalan sangat mulus. Presiden Li sendiri yang akan mewawancarai kita. Benar-benar keberuntungan besar. Li Jingxuan akan datang. Sayang Zeng Tong, silakan lakukan wawancaramu dengan baik. Aku benar-benar harus pergi sekarang. Hei, kamu mau kemana? Jiang Jiao, sebentar lagi giliranmu. Kenapa malah lari? Aku mengundurkan diri. Perusahaan Anda ini terlalu mewah untukku. Aku memutuskan untuk membatalkan wawancara ini. Kamu pikir grup Bingtian ini pasar tradisional? Bisa datang sesuka hati? Dan pergi sesuka hati? Aku datang untuk memberitahu semua orang agar tampil maksimal, tapi kamu malah sengaja ingin melawanku, ya? Bukan itu maksudku. Presiden Li sangat sibuk dengan urusan penting, tidak mudah baginya untuk datang ke departemen kami jika dia melihat orang sepertimu. Gadis tidak tahu aturan yang membuat kekacauan, kami semua akan celaka karenamu. Aku hanya ingin pergi, tidak berniat membuat kekacauan. Namamu Jiang Jiao kan? Orang sepertimu yang tidak punya integritas dan suka ingkar janji, seharusnya diblokir oleh grup Bingtian. Aku akan mengirimkan riwayat hidupmu kepada seluruh HR di perusahaan Longchuan. Aku pastikan kamu sulit mendapatkan tempat di Longchuan. Presiden Li, saya tidak tahu Anda datang, saya sedang menegur pelamar yang tidak tahu aturan ini. Maaf jika saya telah mengganggu Anda, saya benar-benar minta maaf. Dunia ini sempit sekali. Kenapa aku masih harus bertemu dengan Li Jingxuan? Apa kamu baru saja bilang ingin memblokirnya? Iya, benar. Berani sekali kamu bicara begitu. Bahkan, jika aku sangat membenci wanitaku, orang lain tidak berhak untuk ikut campur. Direktur Wu, sepertinya kamu sudah terlalu lama hidup santai, hanya untuk seorang pelamar kerja biasa. Apa kamu perlu bertindak sejauh ini? Pergi ke bagian keuangan hari ini, dan ambil gaji terakhirmu. Saya salah, Presiden Li. Anda tidak bisa memecat saya. Presiden Li, saya punya keluarga yang harus dihidupi, dan masih ada cicilan rumah yang harus dibayar. Asisten khusus Han, tolong bantu saya memohon padanya. Jiao Jiao, apakah Presiden Li mengenalmu? Dia sedang membelamu dan meluapkan amarah untukmu? Tidak kenal? Berikan pengumuman. Mulai sekarang, grup Bingtian tidak akan pernah mempekerjakannya. Baik, Tuan. Jiang Jiao, masuklah. Wah, Presiden Li sendiri yang akan mewawancaraimu. Jika kamu sukses nanti, jangan lupakan aku ya. Sahabatku yang polos, Li Jingxuan hanya ingin menyiksaku secara langsung. Presiden Li. Silakan duduk semuanya. Presiden Li, Jiang Yuan sudah datang. Dia sedang menunggu Anda di ruang kerja CEO. Untuk apa dia datang ke sini? Kalian mulai saja dulu, aku akan segera menyusul. Halo semuanya, saya adalah Jiang Jiao. Ini adalah riwayat hidup saya.
Dasar ceroboh. Orang yang tidak berguna. Jiang Jiao, Dia yang melamar posisi pramu kosmetik, sekarang sedang di ruang rapat. Kebetulan sekarang gilirannya untuk diwawancara. Jiang Jiao ini sudah menghabiskan malam di ruangan yang sama dengan Jing Xuan. Sekarang di siang hari pun dia masih ingin menempel padanya. Nyonya Li sudah lama menunggu Anda. Dia belum menjadi Nyonya Li. Tapi Nona Jiang Yuan bilang begitu. Kalian semua silakan keluar dulu. Jing Xuan, cepat atau lambat aku akan menjadi istrimu. Aku bicara seperti itu karena aku takut mereka tidak menghormatiku. Ada urusan apa mencariku? Jing Xuan, aku merindukanmu. Ini di kantor. Jangan sering datang jika tidak ada urusan penting. Ini tidak adil. Jiang Jiao akan segera bercerai darimu. Bagaimana bisa dia masih datang ke kantor untuk menggodamu? Dia datang untuk wawancara kerja, dan belum tentu dia akan diterima. Jika kamu hanya datang untuk cemburu buta, pulanglah saja. Aku masih harus mewawancarai orang baru. Presiden Li, tadi aku hanya sedang panik, makanya bicaraku agak kasar. Karena sebentar lagi aku akan menjadi istri CEO, lebih baik biarkan aku mulai belajar mengelola perusahaan sekarang, agar nanti aku bisa membantumu. Kebetulan hari ini, kami kekurangan satu pewawancara. Kamu gantikan saja posisi itu. Baik. Jiang Jiao, aku akan benar-benar mempermalukanmu. Jiang Yuan, ternyata juga menjadi pewawancara hari ini. Bagaimana bisa Li Jingxuan membawa Jiang Yuan ke kantor? Pasangan tak tahu malu itu benar-benar tidak bisa terpisahkan. Bagaimana hasil wawancara Jiang Jiao? Tuan Presiden Li, kami terhadap Ibu Jiang Jiao merasa sangat puas. Kami rasa dia sangat cocok untuk menjabat sebagai peracik formula di perusahaan kita. Begitukah? Menurutku Jiang Jiao sama sekali tidak cocok. Dilihat dari daftar riwayat hidupnya, dia kurang pengalaman, bahkan tidak memenuhi persyaratan dasar. Menurut saya, hal yang paling penting dalam pekerjaan ini adalah kemampuan. Nilai saya sangat bagus saat di sekolah, dan saya memiliki kemampuan kerja yang cukup untuk mengisi posisi ini. Mengenai pengalaman, saya bisa mengumpulkannya perlahan-lahan. Bukankah kamu dipecat dari perusahaan sebelumnya karena tidak mematuhi peraturan perusahaan? Kudengar kedatanganmu tadi juga menyebabkan keributan di departemen wawancara. Presiden Li, karyawan yang tidak patuh seperti dia tidak pantas masuk ke grup Bing Tian. Jiang Jiao, di perusahaan sebelumnya, peraturan apa yang telah kamu langgar? Jangan-jangan kamu di perusahaan sebelumnya suka menggoda pria lain ya? Di perusahaan sebelumnya, saya memang terhambat karena urusan pribadi, tapi bukan karena saya menggoda pria lain. Baliknya, itu karena suami saya yang sakit jiwa ingin mendekati selingkuhannya, merampas ponsel saya, mengurung saya di rumah selama 3 hari. Jika tidak, saya tidak akan pecat karena absen tanpa izin. Suami Jiang Jiao tidak hanya sakit jiwa, tapi juga berselingkuh. Pria brengsek. Jiang Jiao sungguh malang. Ini memang kesalahan saya yang membuat Jiang Jiao kehilangan pekerjaannya. Tidak kompeten, tetap saja tidak kompeten. Apalagi alasanmu? Baiklah, kalau begitu saya tidak jadi melamar. Saya akan pergi sekarang. Kamu tidak ingin bekerja di sini? Benar? Bagaimana jika aku bersikeras untuk merekrutmu? Apa Anda sedang mempermainkan saya? Presiden Li, tidak peduli seberapa tinggi gaji yang Anda berikan, saya tidak akan tertarik. Cari saja orang lain yang lebih hebat. Jika kamu menolakku, tidak akan ada orang yang berani mempekerjakanmu. Tidak ada yang berani menyinggungku. Begitukah? Mari kita lihat saja nanti. Asisten khusus Han, sebarkan beritanya. Di Longchuan, perusahaan manapun yang berani mempekerjakan Jiang Jiao, berarti sedang berurusan denganku. Perusahaan manapun Longchuan yang berani mempekerjakan Jiang Jiao, itu artinya menantangku. Aku tidak takut padamu. Jiao Jiao, ada apa? Kenapa kamu begitu marah? Jika aku bisa menyembuhkan api karena marah, orang pertama yang akan kupanggang adalah Li Jingxuan. Zeng Tong sayang, bagaimana hasil wawancaramu? Rasanya tidak ada harapan. Ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kujawab. Tidak apa-apa. Kita cari lagi bersama-sama. Si iblis Li Jingxuan itu, aku tidak percaya. Dia benar-benar bisa mengendalikan segalanya. Adik kelas Jiang. Terima kasih kepada Tuan CEO kita. Karena sudah membantuku menggantikan shift, aku langsung kemari setelah urusanku selesai. Tidak menyangka kalian semua sudah selesai wawancara? Ya,
Saat aku datang tadi, aku mendengar si Jiang Jiao itu bilang, kamu sepanjang jalan. Kamu mengenalnya? Jiang Jiao adalah adik kelasku, produk perawatan kulit yang dia kembangkan saat kuliah. Sampai sekarang masih menjadi produk yang sangat laris. Reputasi dan penjualannya sama-sama sukses. Jika saja dia bisa bergabung dengan departemen riset kita, pasti bisa mengembangkan lebih banyak produk populer. Jangan tidak percaya, jika Jiang Jiao pergi ke perusahaan lain dan mendirikan merek lain, dia hanya akan menjadi pesaing terbesar bagi perusahaan kita. Jika kamu ingin grup Bingtian memiliki merek perawatan kulit yang terkenal secara global, Jiang Jiao harus bekerja di tempat kita. Sudah aku katakan, tidak akan ada perusahaan yang berani mempekerjakannya. Kalau begitu mari kita bertaruh. Setelah kamu mengeluarkan ancaman itu, apakah akan ada perusahaan yang bersedia mengambil risiko untuk mempekerjakannya? Kamu tidak memahami nilainya? Sayang sekali. Lihat saja siapa yang berani. Mari kita lihat saja nanti. Pelan-pelan. Semarah apapun kamu, jangan minum teh susu, seperti minum air putih. Ini hanya karena gagal wawancara kerja kan? Jiao Jiao, kamu itu sangat hebat, tidak perlu takut tidak bisa menemukan pekerjaan yang bagus. Aku bukan marah karena hal itu. Kamu tahu siapa saja yang mewawancaraiku hari ini? Siapa? Suamiku dan wanita simpanannya. Li Jingxuan adalah suamiku, dan Jiang Yuan adalah wanita simpanan itu. Apa? Suami jahatmu itu adalah presiden direktur grup Li? Dia bahkan berselingkuh dengan kakak perempuanmu? Kenapa beritanya semakin lama semakin mengejutkan? Li Jingxuan bahkan mengancam akan memboikotku agar aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan di Longchuan. Sudahlah, jangan marah lagi. Ada apa? Aku akan memesan kue lagi, kalian mengobrol saja dulu. Jiao Jiao, sudah lama tidak bertemu. Halo teman Song. Bukan. Seharusnya aku memanggilmu Presiden Song sekarang. Jiao Jiao, apakah kamu harus bersikap seasing ini padaku? Aku hanyalah anak angkat keluarga Jiang. Sedangkan Presiden Song adalah tokoh besar yang pertunangannya saja masuk berita utama. Kurasa, aku dan Presiden Song sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Jiao Jiao, apakah kamu menyalahkanku karena pergi tanpa pamit? Membenciku karena telah mencampakkanmu, dan memilih tunangan yang setara status sosialnya. Mencampakkanku? Kita tidak pernah menjalin hubungan apapun. Dulu kita hanyalah teman sekolah yang akrab saja. Aku rasa, Presiden Song, apa kamu salah paham? Maafkan aku, Jiao Jiao, akulah yang mengecewakanmu. Presiden Song terlalu berlebihan. Kamu punya jalan kesuksesanmu sendiri, dan aku punya jalanku sendiri. Tong, mohon maaf, aku harus pulang sekarang. Aku baru saja mendengar Li Jingxuan ingin memboikotmu. Jiao Jiao, bisakah kamu bekerja di Song Group? Aku percaya dengan kemampuanmu, kamu pasti akan menjadi pramu formula yang terkenal di industri ini. Terima kasih atas niat baikmu, Presiden Song, aku sangat menghargainya, tapi tidak perlu. Aku hanya ingin membantumu, tidak ada maksud lain. Aku tahu hidupmu sedang sulit. Jika tidak, keluarga Jiang tidak akan berada di pasar gelap dan memasang harga untuk menjual kesucianmu. Bagaimana kamu bisa tahu tentang hal ini? Pembeli yang membayar untuk malam pertamamu adalah aku. Pria malam itu ternyata adalah Song Shi. Anak di perutku ini adalah anaknya. Kamu jangan takut. Aku tidak akan menyebarkan hal ini. Bahkan orang tuamu pun tidak tahu kalau pembelinya adalah aku. Cukup, jangan katakan apa-apa lagi. Maafkan aku Jiao Jiao, jika aku tidak membayar untuk membelinya, maka orang lain yang akan membelinya. Aku tidak sanggup hanya melihat saja saat kamu terjebak dalam masalah dan tidak melakukan apapun. Kenapa harus kamu? Kenapa? Apa kamu tahu betapa besarnya luka yang kamu berikan padaku? Kamu benar-benar telah menghancurkanku. Kenapa Jiao Jiao bereaksi seperti ini? Aku sengaja tidak menampakkan diri. Bukankah itu demi menjaga nama baiknya? Segera selidiki Jiang Jiao dan apa hubungan dia dengan pria itu. Baik, Tuan. Jiang Jiao, belum juga bercerai? Kamu sudah berani mengkhianatiku? Presiden Li, kapan Anda bisa menyelesaikan urusan perceraian dengan Jiang Jiao? 2 bulan? Kenapa lama sekali? Apakah Jiang Jiao sengaja menunda waktu perceraiannya? Aku bisa membantumu bicara dengannya. Ini tidak ada hubungannya dengan adikmu. Ini adalah keputusanku. Jingxuan, adikku pulang ke keluarga Li setiap hari dan bisa melihatmu, sedangkan aku hanya bisa di rumah menunggumu dengan penuh harap. Aku sungguh sangat iri padanya. Bolehkah aku bekerja di Bingtian? Dengan begitu aku bisa sering melihatmu. Siapa yang mengizinkanmu membuka kancing bajuku? Jingxuan, Anda menyakitiku. Aku hanya ingin mengenang kembali keindahan malam kita waktu itu. Jika aku bekerja di sini, aku akan menjadi sangat penurut dan membiarkanmu melakukan apapun padaku. Sebelum perceraian selesai, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun.
Mengenai perusahaan, kamu boleh masuk. Mulailah sebagai direktur di Departemen Perencanaan Kosmetik. Asalkan bisa masuk ke Bing Tian, jika kali ini gagal, masih ada kesempatan berikutnya. Aku tidak percaya kalau Presiden Lee tidak akan tergoda olehku. Keluarlah sekarang. Presiden Lee, sudah ketemu. Pria itu adalah putra sulung keluarga perusahaan Song, yaitu Song Si. Dia adalah teman kuliah Nyonya Muda. Mereka berdua adalah mantan kekasih. Bukan begitu. Song Si adalah teman kuliah Nyonya Muda. Song Si sudah mengejar Nyonya Muda selama 4 tahun, tapi Nyonya Muda tidak pernah setuju. Aku rasa dia bukan sekadar pengagum saja. Benar. Menurut teman-teman sekelas mereka, sebenarnya mereka saling menyukai. Awalnya dikira setelah mereka lulus, mereka pasti akan menikah. Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Di mana kepala pelayan dan para pelayan? Li Jingxuan, kenapa kamu duduk di sini tanpa suara? Ini sangat menakutkan. Dari mana saja kamu? Baru pulang selarut ini? Apa hubungannya denganmu? Kemana aku pergi? Aku tanya sekali lagi, dari mana saja kamu? Hanya duduk sebentar di kedai teh susu, lalu langsung pulang. Tentang pertemuanmu dengan mantan kekasihmu Song Si, kamu tidak menyebutkannya sepatah kata pun. Kamu melihatnya? Kamu bahkan berani di bawah gedung kantorku saling menggoda dengan pria, tarik-menarik begitu. Masih takut aku melihatnya? Aku dan dia hanya tidak sengaja bertemu, lagi pula, bukankah kamu sudah berjanji sehidup semati dengan Jiang Yuan? Kamu bahkan bermesraan dengannya. Aku paling hanya bergandengan tangan saja. Aku boleh melakukannya, tapi bukan berarti kamu juga boleh. Ya, aku memang bukan siapa-siapa. Aku tidak berani melawanmu. Kita segera bercerai saja. Hanya dengan bertemu Song Si sekali saja, kamu sudah menjadi begitu berani, bahkan sudah tahu cara menyerang lebih dulu. Baik, cerai. Tapi tidak sekarang. Apa maksudmu? Di antara kita berdua, hanya aku yang punya hak untuk memutuskan kapan kita akan bercerai. Lagi pula, aku sudah mengumumkan untuk memboikotmu di seluruh kota. Jangan mengira Song Si akan menyinggungku demi dirimu. Presiden Lee, aku tidak sepercaya diri itu. Lagi pula, Song Si sudah punya tunangan. Baguslah kalau kamu sadar. Lebih baik kamu patuh dan jadilah Nyonya Lee yang baik. Jangan coba-coba menggoda mantan kekasihmu. Kamu menikah denganku sebagai pengganti, bersandiwara dengan menangis terseduh-seduh di depan nenek. Bukankah itu semua bagian dari rencanamu untuk tetap berada di sisiku? Iya. Aku langsung terpikat begitu melihatmu. Bahkan meski aku tahu, saat itu kamu sedang koma, aku tetap ingin menikahimu. Akhirnya kamu mengaku juga bahwa kamu punya niat terselubung padaku. Bagaimana bisa ada orang sepercaya diri ini? Jika berhadapan langsung dengan Li Jingxuan, aku pasti akan kalah. Lebih baik aku pakai cara halus. Buat dia merasa muak, aku ingin sekali segera bercerai. Nah, ada ide. Aduh, karena Presiden Lee sudah tahu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Apa kamu tidak takut kalau aku punya niat terselubung padamu? Lihat, dia masih mencoba berlaga tenang. Kalau begitu aku akan coba sekali lagi. Bicara soal pernikahan kita yang sudah lama ini, kamu belum pernah sungguh-sungguh menjadi seorang suami barang sehari pun. Ada apa ini? Bukankah seharusnya dia langsung menghindariku? Tidurlah di kamar tamu, besok pagi laporlah ke grup Bing Tian. Jangan membantah. Anggap saja ini perintah dariku. Baiklah. Oh iya, kalau begitu kunci pintu kamarmu rapat-rapat malam ini. Laki-laki juga harus melindungi diri sendiri. Kenapa tubuhku terasa sangat panas? Sedikit lagi Jiang Jiao hampir berhasil. Kenapa dia sangat mirip dengan wanita malam itu? Perasaan yang dia berikan padaku, aku pasti sudah tidak waras. Wanita malam itu sangat menolak, tidak mungkin itu Jiang Jiao. Presiden Lee, Anda datang sendirian. Apa Anda tidak berhasil meyakinkan Jiang Jiao? Masuk. Senior Zhou. Jiang Jiao, akhirnya kamu datang juga. Waktu bursa kerja kemarin, aku ada urusan mendadak jadi tidak bisa datang. Jika aku ada di sana, pasti aku akan langsung menerimamu bekerja. Aku juga merasa menyesal karena tidak sempat mengobrol dengan kakak senior. Silakan duduk. Jiang Jiao, aku ingin mengajakmu bergabung ke Departemen Litbang, menjadi formulator kami. Aku tidak tahu apakah kamu bersedia. Masalah perceraian ini harus direncanakan dengan matang. Saat ini aku belum bisa melawannya. Aku bersedia. Jiang Jiao, ini adalah kontrak kerja kami. Jika tidak ada masalah, silakan ditandatangani. Angkat. Ini tentang pekerjaan yang kita bicarakan kemarin. Gunakan pelantang suara. Bagaimana pertimbanganmu? Aku tulus mengajakmu bergabung. Dan aku tidak berharap urusan pribadi kita terbawa ke dalam pekerjaan. Aku tahu kamu akan menjadi seorang formulator yang sangat hebat.
Jika kita tidak bisa menjadi pasangan, kita bisa menjadi rekan kerja atau teman. Jawab. Kenapa sepertinya Presiden Lee sangat akrab dengan Jiang Zhao? Presiden Song, apakah kamu tidak tahu bahwa aku sedang diblokir? Jika kamu mempekerjakanku, itu berarti kamu melawan Li Jingxuan. Aku tahu, tapi demi kamu, aku bersedia mengambil risiko ini. Jauh-jauh, bagaimana bisa kamu menyinggungnya? Ceritanya panjang. Presiden Song, terima kasih atas niat baikmu. Tapi kemarin aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Sebaiknya kita tidak usah bertemu lagi. Jauh-jauh, sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. Tongxi, Jiang Jiao sudah bergabung dengan grup Bing Tian. Baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi, dia adalah milikku. Jika kamu berani mengganggu Jiang Jiao lagi, aku akan membuat keluarga Song milikmu lenyap dari Long Chuan. Benar sekali Presiden Song, Jiang Jiao adalah bagian dari grup Bing Tian kami. Sebaiknya kamu lupakan saja keinginanmu untuk merebutnya. Apa tadi aku salah dengar? Presiden bilang, dalam kehidupan pribadi pun Jiang Jiao adalah miliknya. Apa yang kamu lihat? Tidak rela? Tidak, aku dengan tulus ingin bergabung dengan grup Bing Tian dan tidak ada niat lain. Jiang Jiao, mari kita lanjutkan tanda tangannya. Jiang Jiao, senang bekerja sama denganmu. Selamat bergabung di grup Bing Tian kami. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin memberikan pelukan selamat. Selamat bergabung di kantor Junior. Cukup berjabat tangan saja. Senang bekerja sama denganmu, Wakil Presiden Zhou. Lebih baik kamu tetap memanggilku senior. Aku lebih terbiasa mendengarnya. Baik, Senior Zhou. Keluar. Baik Presiden Lee. Jiang Jiao, mari kuantar ke meja kerjamu agar kamu bisa beradaptasi. Zhou Zhan, maksudku, kamu yang keluar duluan. Ah, baik Presiden Lee. Jiang Jiao, kalau begitu nanti bawa kartu identitas, ijazah, dan hasil pemeriksaan kesehatanmu kepadaku. Presiden Lee, apa ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepadaku? Jiang Jiao, ingatlah statusmu yang sudah menikah, jangan menggoda sembarang orang di luar sana. Baik, Presiden Lee. Jika tidak ada hal lain, saya akan mulai bekerja. Kamu hamil? Benar, Senior Zhou. Aku bahkan tidak tahu kalau kamu sudah menikah. Senior Zhou, bisakah Anda merahasiakan ini? Terutama dari Presiden Lee, aku tidak akan membiarkan kehamilan ini mengganggu pekerjaanku. Tapi bisakah masalah ini tidak diketahui olehnya untuk saat ini? Tentu. Tidak masalah, aku bukan atasan yang kejam. Jika kamu butuh izin untuk pemeriksaan kehamilan, katakan saja padaku. Terima kasih, Senior Zhou. Anda tenang saja, aku akan menepati janjiku. Pekerjaanku tidak akan terbengkalai. Apa? Jiang Jiao ternyata sedang mengandung anak dari Li Jingxuan. Tidak boleh. Anak ini benar-benar tidak boleh ada. Ibu, bagaimana ini? Jika Jiang Jiao melahirkan anak itu, dan ketahuan bahwa itu adalah anak Presiden Lee, bukankah rahasia kita akan terbongkar? Melihat situasinya, Jiang Jiao sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya ayah dari anak yang dikandungnya. Kamu juga harus bergegas, Xiao Yuan. Jika kamu mengandung anak Presiden Lee, posisi sebagai nyonya Presiden Lee akan menjadi milikmu. Aku akan berusaha keras. Aku tidak percaya Presiden Lee tidak akan tergoda olehku. Tong, ayo pergi. Hari ini kita harus mempercepat progres eksperimen. Baiklah. Kalian berdua berhenti di sana. Jiang Yuan, ada urusan apa? Jiang Jiao, kamu hanya seorang karyawan biasa. Beraninya kamu memanggil nama lengkapku. Panggil aku direktur. Oh, ternyata Direktur Departemen Perencanaan. Ada yang bisa saya bantu? Kalian tidak pernah ada di meja kerja. Apa kalian hanya makan gaji buta dan bermalas-malasan? Kami ini formulator, tidak seperti kalian di Departemen Perencanaan, yang menghabiskan sebagian besar waktu di depan komputer. Pekerjaan kami utamanya dilakukan di dalam laboratorium. Direktur Departemen Perencanaan, masa hal dasar seperti ini saja Anda tidak tahu? Aku adalah direktur, tentu saja aku lebih mengerti daripada kalian. Direktur Jiang, jika Anda penasaran tentang keseharian Departemen Penelitian kami, Anda bisa bertanya pada Wakil Presiden Zhou. Kami selalu bekerja mengikuti instruksi darinya. Jika tidak ada hal lain, kami permisi kembali bekerja. Masa percobaan saja belum lewat, tapi mereka berdua sudah berani bersikap angkuh dan sama sekali tidak menghargai aku sebagai direktur. Direktur Jiang, Departemen Penelitian mereka adalah departemen independen yang langsung dikelola oleh Wakil Presiden Zhou. Lagi pula aku dengar penelitian Jiang Jiao dan Zheng Tong mengalami kemajuan besar dan sebentar lagi akan memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Siapa memangnya Wakil Presiden Zhou itu? Apa dia sehebat Jingxuan? Jingxuan? Direktur Jiang ternyata berani langsung memanggil nama Presiden Lee. Direktur Jiang, kudengar sebelum Anda resmi bekerja, Anda sudah menjadi pewawancara untuk karyawan baru di Departemen Penelitian. Sepertinya Presiden Lee sangat mempercayai Anda. Tentu saja. Sudah lama aku bekerja di sini.
tapi belum pernah melihat Presiden Lee memberikan perlakuan istimewa seperti itu kepada siapapun. Direktur Jiang, Anda bukan pacar Presiden Lee, kan? Karena kalian sudah menebaknya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Sebenarnya aku adalah istri dari Presiden Lee. Istri dari Presiden Lee? Pelankan suaramu. Aku tidak ingin memberikan masalah kepada Jing Xuan. Biasanya panggil saja aku, Direktur Jiang saja. Direktur Jiang, aku juga merasa Jiang Jiao dan Zheng Tong terlalu sombong. Kita semua berada di perusahaan yang sama. Bagaimana bisa mereka tidak menghormati Anda sebagai istri Presiden Lee? Benar sekali, Direktur Jiang. Kamu harus memberitahu Presiden Lee dengan baik. Rekan-rekan dari Departemen Penelitian selalu sulit ditemui. Kami sudah lama merasa tidak suka pada mereka. Sebenarnya Jiang Jiao sengaja mencari masalah denganku. Belum lama ini, aku mendapati Jiang Jiao sengaja menggoda Jing Xuan. Ya ampun, ternyata Jiang Jiao adalah wanita simpanan. Jing Xuan sudah sejak lama menolak Jiang Jiao dengan tegas. Tapi Jiang Jiao jelas tahu dia sudah menikah, namun masih belum menyerah. Dia melakukan segala cara untuk mendekati Zhou Zhen, lalu masuk bekerja di grup Bing Tian. Apa sebenarnya tujuannya? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Keterlaluan sekali. Jiang Jiao ternyata sengaja menjadi orang ketiga? Benar, dia sangat tidak tahu malu. Direktur Jiang, tenang saja, aku akan membantumu mengusir wanita kejam itu bersama-sama. Tepat sekali. Kita tidak boleh membiarkan wanita itu berhasil. Terima kasih banyak. Jiao Jiao, kamu sangat berbakat. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa menemukan bahan baku yang sangat efektif ini. Ini juga berkat kerja kerasmu. Apa yang terjadi? Jangan panik. Mungkin hanya mati lampu. Kalau begitu mari kita lihat keluar. Jangan. Eksperimennya baru setengah jalan, harus ada yang menjaganya. Kamu pegang senter ini, aku akan keluar untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Hati-hati ya. Ada orang di sana? Tolong, siapa itu? Jangan bercanda seperti ini. Dasar wanita penggoda, bukankah kamu suka membuat orang lain berselingkuh? Hari ini akan kubuat kamu berlumuran warna hijau. Ya ampun, Jiao Jiao, kenapa kamu jadi begini? Untung saja kamu datang. Tadi tiba-tiba ada orang yang menyerangku dan menghinaku. Ayo kita cari petugas keamanan. Tunggu sebentar, bagaimana dengan data penelitiannya? Dalam keadaan seperti ini, apakah data penelitian masih penting? Ayo pergi, kita lihat rekaman CCTV dan tangkap mereka. Pindahkan 2 pot bahan lidah buaya seharga $400.000. Ini, bawa pergi semuanya, lalu hapus semua data penelitiannya. Kali ini, aku ingin lihat bagaimana mereka bisa mendapatkan pujian. Semuanya, tolong hentikan pekerjaan kalian sebentar. Rekan dari Departemen Penelitian bilang laboratorium kemalingan kemarin. 2 pot lidah buaya alami senilai $400.000 telah hilang. Kamera pengawas di gedung laboratorium tiba-tiba rusak. Apakah ada yang bisa memberikan petunjuk? Apa maksudnya ini? Jika Departemen Penelitian kehilangan barang, bukankah seharusnya mencarinya di gedung laboratorium? Kami di Departemen Perencanaan tidak pernah pergi ke gedung laboratorium. Benar sekali, aku rasa Jiang Jiao dan teman-temannya. Mungkin saja mereka yang mencuri, tapi berpura-pura menjadi korban. Jangan menuduh sembarangan. Kami kesini ingin menyelesaikan masalah, bukan untuk memfitnah siapapun. 2 pot lidah buaya itu adalah bahan baku utama untuk produk baru perusahaan, diimpor dari luar negeri, dan sangat langka. Jika tidak ditemukan, itu hanya akan menghambat pengembangan produk baru dan pekerjaan Departemen Perencanaan kalian juga akan tertunda. Itu kesalahan Departemen Penelitian kalian. Jangan limpahkan tanggung jawab kepada Departemen Perencanaan kami. Ganti rugi sendiri, barang yang kalian hilangkan. Kalian melihat harga bahan bakunya sangat mahal, lalu menjadi serakah dan mengarang cerita untuk menipu kami, kan? Apa katamu? Semalam laboratorium mati lampu secara misterius, lalu Jiang Jiao dipukul orang saat keluar, dan setelah kembali, lidah buayanya sudah hilang. Apa kamu punya bukti? Petugas keamanan bilang kamera pengawas kebetulan sedang rusak kemarin. Semuanya tenanglah. Rekan dari Departemen Penelitian sedang sangat cemas. Kita harus bekerja sama dengan mereka. Segera berikan informasi jika ada yang punya petunjuk apapun. Saya punya. Tadi pagi saya melihat Jiang Jiao diam-diam menyembunyikan sesuatu di meja kerjanya. Mungkin saja itu adalah lidah buayanya. Fitnah belaka. Pagi ini, aku sama sekali tidak pergi ke meja kerjaku. Aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu datang ke meja kerja. Aku juga melihatnya. Begitu banyak orang yang melihatnya. Bagaimana kalau kamu buka loker penyimpananmu dan buktikan bahwa kamu tidak bersalah? Buka saja. Aku tidak takut karena aku tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah sekian lama, ternyata kamu benar-benar maling, yang berteriak maling. Ini, bagaimana bisa seperti ini? Biasanya kamu terlihat seperti orang baik-baik, tapi di belakang ternyata melakukan hal-hal licik seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi?
Jelaskan kepada kami dengan jelas. Ini bukan aku yang menaruhnya. Begitu sampai pagi ini, aku langsung mencari Wakil Presiden Zhou, pergi ke ruang keamanan untuk memeriksa CCTV, bahkan belum sempat pergi ke meja kerja. Aku tidak mengerti, kenapa mereka bersikeras melihatku pergi ke meja kerja dan menaruh lidah buaya itu? Benar, aku bisa menjadi saksinya. Saksi apa yang kamu berikan? Bukankah kalian semua di Departemen Penelitian adalah satu komplotan? Berisik sekali. Wakil Presiden Zhou, lidah buaya dari laboratorium ditemukan di dalam lemari Jiang Jiao, tapi Jiang Jiao bilang, dia sama sekali tidak pernah datang ke meja kerjanya. Aku sudah mengenal Jiang Jiao selama 5 tahun. Aku percaya Jiang Jiao tidak akan melakukan hal seperti itu. Wakil Presiden Zhou, kamu dan Jiang Jiao jangan-jangan memiliki hubungan yang tidak jelas, makanya kamu membantunya seperti ini. Bukankah sebelumnya Jiang Jiao selalu memanggil kakak kelas kepada Wakil Presiden Zhou? Sepertinya Jiang Jiao tidak hanya suka mencuri barang, tapi juga suka mencuri hati orang lain. Jaga ucapan kalian. Aku dan Wakil Presiden Zhou hanya teman satu alma mater, dia 2 tingkat di atasku, makanya aku memanggilnya kakak kelas. Wanita penggoda. Ternyata kamu bisa masuk perusahaan ini karena merayu Wakil Presiden Zhou? Wanita tak tahu malu. Bukankah kamu suka mengkhianati orang? Hari ini akan kubuat kamu menanggung akibatnya. Itu kamu? Zhang Fen? Kamu orang yang menyiramkan cat padaku tadi malam. Jiang Jiao, apakah kamu merasa terpojok setelah kami menemukan jati dirimu yang sebenarnya, lalu menjadi marah? Ternyata kamu yang menindas sayangku, Jiao Jiao. Apa yang sedang kalian lakukan? Jing Xuan, semua orang bilang bahwa antara Jiang Jiao dan Zhou Zhen ada hubungan yang tidak pantas. Bukan seperti itu. Asisten khusus Han, jaga ketertiban di kantor ini. Siapapun yang berisik dan bertindak kasar, akan langsung dipecat. Baik, Pak. Zhou Zhen, ikut ke ruangan saya. Apa kamu punya hubungan spesial dengan Jiang Jiao? Sepertinya tidak. Aku memang punya perasaan pada adik kelas Jiang Jiao, tapi ini hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Posisimu saat ini tidak cocok untuk ikut campur dalam masalah ini. Tetaplah di sini untuk sementara. Baik, Pak. Presiden Lee, rekaman CCTV sedang dipulihkan. Ahli bilang setidaknya butuh waktu 48 jam. Terlalu lama, lapor polisi saja. Bawa lidah buaya itu untuk diperiksa sidik jarinya. Istri Presiden Lee, Anda harus menolong saya. Saya memindahkannya tanpa memakai sarung tangan. Jing Xuan, sebaiknya jangan lapor polisi. Jika masalah kecil ini dibesar-besarkan, reputasi grup Bing Tian juga akan terkena dampaknya. Direktur Jiang, perusahaan saya bukan tempatnya bagi Anda untuk mengatur-atur. Presiden Lee sangat dingin pada Direktur Jiang, tidak seperti yang dikatakan Direktur Jiang bahwa Presiden Lee sangat mencintainya. Mungkinkah Presiden Lee merasa sungkan untuk bersikap mesra pada istrinya di depan kita? Baik, kirimkan saja. Presiden Lee, kami memeriksa ruang keamanan dan menemukan 2 salinan cadangan rekaman CCTV yang telah dihapus. Jadi ternyata seluruh kejadian ini adalah konspirasi dari Departemen Perencanaan kalian. Direktur Jiang, tolong bantu kami untuk memohon keringanan bagi Presiden Lee. Aku tidak pernah menyuruhmu memfitnah Jiang Jiao seperti itu. Nyonya Lee, kami melakukan ini demi membantumu membela diri, makanya kami mengincar Jiang Jiao. Apa yang kamu bicarakan sembarangan? Jiang Yuan kan bukan istrinya Presiden Lee. Apa maksudmu, Direktur Jiang? Apa kamu menipu kami? Jing Xuan, tolong jelaskan pada semuanya tentang hubungan kita. Menjelaskan apa? Aku tidak ingat di buku nikahku ada tertulis namamu. Li Jingxuan, ternyata di depan banyak orang begini, dia membuat Jiang Yuan sangat malu. Apa dia sudah berubah sifat? Asisten khusus Han, tunggu apa lagi? Semua orang yang terlibat perundungan di kantor ini, bawa mereka semua dan pecat. Blokir kota Longchuan selamanya. Jing Xuan, jangan marah dulu. Mereka sangat membenci Jiang Jiao. Aku juga tidak menyangka hal itu. Direktur Jiang, jika kamu tidak bisa mengatur bawahanmu, sepertinya posisimu juga akan diganti. Akhirnya, kebenarannya terungkap juga. Jiang Jiao, datang ke kantorku dan tulis surat pernyataan penyesalan. Kamu juga perlu merenungkan masalah ini. Kemari. Presiden Lee, cobalah bersikap masuk akal. Apa aku juga bersalah jika difitnah? Presiden Lee, Jiang Jiao. Apakah masalahnya sudah diklarifikasi? Benar, Senior Zhou. Jangan banyak bicara. Tenanglah. Dan tulis surat peninjauan diri. Tuliskan penyebab dan proses kejadiannya secara singkat. Fokuslah menulis dengan jelas bagaimana cara mencegah hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Tulis di sini saja.
Tulisanmu ini salah, biar aku ajari. Apa yang kamu lakukan? Presiden Lee, meskipun Anda adalah direktur, tapi tindakan seperti ini sudah termasuk pelecehan di tempat kerja. Aku dan Jiang Jiao adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum. Bahkan jika aku memeluknya sambil menulis, itu tidaklah berlebihan. Benar kan, sayang? Wakil Presiden Zhou belum pergi juga. Apakah kamu tertarik untuk terus melihat kami sebagai suami istri bermesraan di kantor? Apa? Jiang Jiao adalah Presiden Lee, istri Anda? Benar. Maafkan saya, Presiden Lee. Saya mengerti maksud Anda. Saya yang sudah lancang. Saya akan segera pergi. Apa kamu sudah gila? Li Jingxuan, kamu sendiri yang bilang ingin menceraikanku dan menikahi Jiang Yuan. Sekarang kamu malah bilang di depan orang kalau kita adalah suami istri? Apakah kamu sengaja ingin membuat pernikahan keduaku menjadi lebih sulit? Kamu masih berani memikirkan pernikahan kedua? Siapa yang ingin kamu nikahi? Apakah kekasih lamamu Songxi? Atau kamu sudah naksir pria lain lagi? Tidak peduli siapa yang akan kunikahi nanti, itu bukan urusanmu lagi. Jiang Jiao, atas dasar apa kamu bisa diperhatikan oleh Jingxuan? Atas dasar apa? Ah, Jiang Jiao, kenapa kamu jalan begitu tidak hati-hati? Aduh, aku juga tidak kuat menggendongmu. Jangan khawatir ya, aku akan cari orang untuk membantumu. Jiang Jiao, setelah terjatuh begini, anakmu sepertinya sudah tiada. Li Jingxuan, selamatkan aku. Li Jingxuan, sakit sekali. Jiang Jiao, dengarkan aku. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Dokter, bagaimana keadaan Jiang Jiao? Setelah diselamatkan, pasien sudah sadarkan diri. Terima kasih, dokter. Bayi di dalam kandungannya juga berhasil diselamatkan. Anak? Bagaimana bisa? Aku tidak pernah menyentuh Jiang Jiao. Pasti nenek yang mengatur spesialis kesuburan agar Jiang Jiao mengandung anakku. Anak ini sangat istimewa. Pergi dan selidiki, tanyakan pada spesialis kesuburan, apakah ada hal yang perlu diperhatikan. Baik, Tuan. Bagaimana keadaanmu? Apa ada yang terasa tidak nyaman? Apa bayi di perutmu terasa sakit? Kamu sudah tahu soal anak ini? Hal sebesar ini, kenapa kamu tidak mengatakannya? Maafkan aku. Aku bisa segera menandatangani surat cerai. Aku tidak akan membiarkan keberadaan anak ini memengaruhimu. Tidak perlu membahas soal perceraian lagi. Karena aku adalah ayahnya, aku akan bertanggung jawab dan memberinya keluarga yang utuh. Anak ini milikku. Tidak ada hubungannya denganmu. Jiang Jiao, apakah kamu masih marah kepadaku dan Jiang Yuan? Aku akan membereskan masalah dengan Jiang Yuan. Presiden Lee, saya sudah memeriksa ke spesialis kesuburan. Katanya nyonya sudah hamil 6 minggu. Tidak mungkin itu bantuan yang diberikan dari pihak mereka. Jiang Jiao, kamu benar-benar hebat. Katakan, siapa ayah dari anak itu? Li Jingxuan, aku bisa membawa anak ini pergi jauh-jauh dari sini. Ceraikan aku saja. Cerai? Kalau begitu, aku harus membuang bayi haram. Di dalam perutmu itu baru kita cerai. Tidak, jangan. Ini anakku. Li Jingxuan, kamu tidak boleh melakukan ini. Sebenarnya siapa ayah dari anak haram itu? Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak boleh mengkhianati Songxi. Tanpa kamu katakan pun, aku bisa menebaknya. Kekasih lamamu Songxi, kan? Ternyata itu benar. Kamu begitu melindungi anak ini? Apa mungkin karena ini adalah anaknya? Kamu memang tidak pernah melupakan Songxi. Bukan. Sudah dalam keadaan begini, kamu masih saja membela selingkuhanmu itu? Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu tiada. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana anakmu dengan Songxi akan segera lenyap. Kamu berani? Jika anak ini hilang, aku juga tidak ingin hidup lagi. Mau pakai obat atau operasi? Pilih salah satu. Dasar gila. Biar aku yang memilihkan untukmu.
Bawa dia ke ruang operasi. Li Jingxuan, aku tidak mau pergi. Kamu tidak boleh menyentuh anakku. Lepaskan aku, dasar pria brengsek. Segera atur dokter untuk melakukan operasi pembuangan bayi. Sekarang juga. Baik, Tuan. Li Jingxuan, aku mohon padamu, lepaskan anakku. Lebih baik aku tiada daripada harus kehilangan anak ini. Nenek, selamatkan aku. Aku ada di rumah sakit rakyat. Cepat dorong dia ke ruang operasi. Obat bius. Siapkan suntikan. Tidak, jangan. Lepaskan aku. Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh cucu menantu keluarga Li. Nenek, Jauh-jauh nenek ada di sini, jangan takut. Nenek jangan ikut campur dalam masalah ini. Kenapa kamu ingin membuang bayi di dalam kandungan Zhao Jiao? Aku tidak mencintai Jiang Jiao. Dia tidak pantas melahirkan anakku. Bagaimana bisa keluarga-keluarga Li melahirkan keturunan durhaka sepertimu? Jiang Jiao adalah orang yang dari lubuk hatiku, sudah kuanggap sebagai cucu menantuku. Anggap saja nenek memohon padamu. Perlakukan Zhao Jiao dengan baik. Aku berharap dia di keluarga Li bisa menemukan kebahagiaan. Baiklah, nenek, silakan keluar dulu. Aku akan berhubungan baik dengan Jiang Jiao. Kuharap kamu menepati janjimu. Jika aku tahu lagi, kamu menindas Zhao Jiao, aku tidak akan melepaskanmu. Apa kamu pikir karena ada nenek yang mendukungmu, semuanya akan baik-baik saja? saat nenek tiba, kamu sebenarnya bisa memberitahunya bahwa aku mengandung anak orang lain, tapi kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Dikhianati seperti ini. Apa aku harus membiarkan semua orang tahu? Tidak perlu bantuanmu, aku bisa jalan sendiri. Kamu pikir aku mau memegangimu? Syukurlah bayinya masih ada. Kelak anak ini tidak akan ada hubungannya dengan Songxi, ini adalah anakku seorang. Tong, masalah anak ini sudah ketahuan. Aku harus segera pergi dari sini. Jiang Jiao, kamu masih berani berpikir untuk kabur dengan Songxi? Jangan harap. Mulai hari ini, awasi Jiang Jiao dengan ketat. Segala gerak-geriknya harus segera dilaporkan kepadaku. Baik, Tuan. Presiden Li, Anda ada acara jamuan bisnis malam ini. Apakah perlu saya batalkan? Tidak perlu. Malam ini temani aku ke acara makan malam. Aku tidak mau pergi. Acara seperti itu, kamu bisa minta Jiang Yuan untuk menemanimu. Tidak. Hanya kamu yang paling cocok. Aku tidak akan mengatakannya 2 kali. Baiklah, aku pergi. Ganti bajumu. Belum selesai ganti baju juga? Jangan lambat, waktunya sudah hampir habis. Tubuhmu cukup bagus. Pantas saja Songxi sampai tergila-gila padamu. Bukankah kamu suka memamerkan diri? Malam ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Li Jingxuan, apa yang ingin kamu lakukan? Apapun yang aku ingin kamu lakukan, maka lakukanlah. Apa akibatnya jika menentangku? Kamu pasti sudah tahu sendiri. Ikut aku. Turun. Li Jingxuan, kamu menyuruhku berpakaian seperti ini? Banyak pria yang akan menatapku. Apa kamu tidak menyadarinya? Kenapa? Sekarang kamu baru tahu rasa malu. Aku selalu tahu itu. Lalu saat kamu bersama pria asing itu, kenapa kamu tidak tahu malu? Li Jingxuan, seberapapun kamu membenciku, aku tetap istri yang kamu nikahi secara sah. Jika aku dipermalukan, itu sama saja mempermalukanmu. Baju macam apa ini? Aku bahkan tidak bisa melangkah. Presiden Li, silakan lewat sini. Presiden Li sudah datang. Mari silakan duduk di kursi utama. Kehadiran Presiden Li di sini membuat ruangan ini terasa jauh lebih berkelas. Kalau begitu, bolehkah aku duduk agak jauh?
Kenapa melamun? Ada tempat duduk di sana. Aku duduk di sana saja. Duduk di sini. Aku haus. Aku bilang, aku haus. Apa kamu tidak dengar? Apa rencananya? Dia bahkan ingin aku menyuapinya minum teh di depan umum. Tehnya enak. Tentu saja. Teh untuk menjamu Presiden Lee, mana mungkin menggunakan daun teh biasa. Jika Presiden Lee menyukainya, besok saya akan mengutus orang untuk mengirimnya ke keluarga Lee. Bagaimana menurut Anda? Kamu juga minumlah sedikit. Bagaimana rasanya? Ini teh Longjing kualitas terbaik. Apa kamu menyukainya? Li Jingxuan bersikap sangat aneh. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Lumayan. Sepertinya teh Anda masih kurang berkelas. Dia tidak tertarik, dia tidak terlalu suka. Jika dia suka, Anda bisa mengirimnya besok. Sayang sekali. Wanita ini sangat dimanja. Apa dia kekasih baru Presiden Lee? Presiden Lee tidak pernah punya skandal sebelumnya. Satu-satunya berita adalah saat dia menikah. Mungkinkah dia adalah istri Presiden Lee? Mustahil. Saya pernah melihat istri Presiden Lee. Dia tidak terlihat seperti ini. Sepertinya setelah Presiden Lee memegang kekuasaan di Lee Corporation, sifat asli laki-lakinya mulai muncul. Wanita, ya, bagus untuk dijadikan hiburan saja. Apakah ini nona istri Presiden Lee Jiangyuan? Malam ini Presiden Lee datang ke restoran taman membawa seorang teman wanita. Hubungan mereka sangat dekat. Benar, Anda cepatlah datang. Presiden Lee, teman wanita Anda hari ini benar-benar sangat cantik, tubuhnya juga sangat bagus. Begitukah? Kalian pikir dia cantik? Mereka memujimu? Tubuhnya lumayan juga. Kalian bahkan bisa melihatnya, meskipun dia memakai pakaian luar. Tatapan kalian semua sungguh luar biasa. Wanita milik Presiden Lee, mana mungkin mengecewakan? Benar sekali. Dia bahkan jauh lebih cantik daripada bintang film. Presiden Lee, saya ingin bersulang untuk Anda. Aku tidak minum, tapi dia bisa menggantikanku. Pergilah, bersulanglah untuk mereka satu persatu. Baru saja dia adalah kesayangan Presiden Lee, tapi sekejap kemudian hanya menjadi wanita penghibur minum. Presiden Lee, Anda yakin ingin saya bersulang untuk mereka satu persatu? Apa kamu tuli atau bodoh? Apa perkataanku kurang jelas? Baiklah, demi menghormati Presiden Lee, aku tidak akan merusak suasana. Izinkan aku menunjukkan kemampuanku. Gelas pertama ini, kurasa harus diberikan kepada Presiden Lee dulu. Kalian tidak keberatan, kan? Presiden Lee, apakah ingin minum dengan menyilangkan lengan? Atau minum seperti biasa saja? Ternyata kamu berani juga? Karena sudah terlanjur di sini, untuk memeriahkan suasana, ini adalah tanggung jawabku sebagai wanitamu. Layani mereka dengan baik. Pastikan semuanya terlayani. Mengerti? Mengerti? Li Jingxuan, Anda baru saja menyanjungku setinggi langit, lalu tiba-tiba menginjakku ke dasar bumi. Permainan seperti ini, aku juga bisa melakukannya. Tunggu saja balasanku. Mungkinkah hari itu, wanita itu adalah Jiang Jiao? Dan anak di dalam kandungannya adalah anakku sendiri? Jingxuan, kamu datang ke perjamuan bisnis ini kenapa tidak mengajakku? Aku bisa menemanimu loh. Malam sebelum pernikahan itu, kamu membuat simpul tali yang unik ini. Kenapa di dalam tas Jiang Jiao ada simpul yang sama? Aduh, itu kan simpul kesetiaan. Itu aku yang membuatnya. Jiang Jiao sejak kecil memang suka mencuri barang-barangku. Jadi begitu rupanya. Duduklah. Apa yang aku harapkan? Aku malah berharap anak di dalam kandungan Jiang Jiao adalah anakku. Aduh, Presiden Gao gelas ini Anda harus menghabiskannya. Presiden Sun, kudengar kamu tidak minum bir, hanya minum minuman keras. Ayo minum. Gelas ini aku ingin kita minum bersama secara formal. Kalau begitu, gelasnya harus diisi sampai penuh. Hahaha. Presiden Lee, bolehkah? Mana mungkin Presiden Lee keberatan? Nyonya Lee miliknya saja sudah duduk di hadapannya. Wanita yang dia bawa, bukankah hanya untuk menuangkan minuman untuk kita? Sengaja membiarkan Jiang Yuan melihat pertunjukan ini, Li Jingxuan benar-benar jahat. Tidak masalah, Presiden Sun, yang penting kita semua senang.
Jiang Jiao, kamu ternyata cukup pandai bersosialisasi. Presiden Li, aku kan mewakili Anda. Bagaimanapun juga aku tidak boleh mempermalukan Anda. Benar, harga diriku ini sepenuhnya bergantung padamu, Jiang Jiao. Ternyata Jiang Jiao hanyalah seorang pendamping minum untuk menjaga harga diri. Di hati Presiden Li, Jiang Jiao itu ternyata hanya sebatas itu saja. Tangannya sangat halus, Presiden Li. Bagaimana kalau malam ini dia berikan padaku saja? Tanya saja sendiri padanya, apakah dia mau? Apa yang membuat dia tidak mau? Sama siapapun juga sama saja kan? Aku rasa Presiden Sun tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Benar sekali. Si cantik, mau ikut denganku? Ikut? Kenapa tidak? Bagus, bagus. Presiden Li, Anda dengar sendiri, kan? Jiang Jiao, kamu tampak sangat menikmati suasana ini. Aduh, apakah tangan Presiden Li tadi terpeleset? Mana pelayannya? Benar-benar tidak peka? Cepat bawakan gelas anggur yang baru ke sini. Aduh, mungkin karena aku tidak menemani Presiden Li minum dengan baik, sehingga hati Presiden Li jadi tidak senang. Presiden Li, jangan marah ya. Tunggu setelah aku menghabiskan minuman janji ini, aku akan datang menemanimu, oke? Sudah cukup sandiwaranya. Sandiwara apa, Presiden Li? Aku sedang berusaha bersulang sesuai keinginan Anda. Apa Presiden Li masih merasa tidak puas? Puas. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa membuatku sangat puas seperti ini. Kalau begitu baguslah. Kemari. Mau pergi sekarang, Presiden Li? Minumanku baru habis setengah. Benar kan, Presiden Sun? Presiden Li, Anda menyakitiku? Tadi kamu bilang, kamu menginginkannya? Presiden Li, aku tadi mabuk. Beraninya kamu mengincar wanitaku, hanya karena aku membawanya keluar untuk minum, bukan berarti kamu boleh menyentuhnya. Presiden Li, saya salah. Saya asal bicara, saya pantas dihukum, saya pantas dihukum. Nyahlah. Mulai sekarang, orang ini tidak boleh pernah muncul lagi di hadapanku. Habis sudah, hidup Presiden Sun benar-benar sudah berakhir. Presiden Li, lalu bagaimana denganku? Anda tidak mengantarku pulang? Jiang Yuan, seingatku aku tidak mengundangmu kemari. Kalau mau tinggal, tinggallah. Kalau tidak mau, cari taksi sendiri saja. Apa aku perlu mengajarimu juga? Presiden Li, sekarang kita kembali ke Li. Pergi. Beraninya kamu bertingkah murahan seperti ini. Ternyata sifat aslimu memang serendah itu. Bukankah Anda yang menyuruhku memakai gaun ini untuk menemani tamu minum? Li Jingxuan, bukankah ini hasil yang Anda inginkan? Aku sudah menemaninya dengan baik, tapi Anda malah tidak senang? Anda ini sungguh sulit untuk dipuaskan. Jiang Jiao, apa kamu bosan hidup? Anda boleh melakukannya, tapi tidak membiarkanku mengatakannya. Apa statusku? Dan apa statusmu? Pria lain juga melihatnya seperti ini. Li Jingxuan, aku tahu Anda ingin melihatku tidak berdaya dan ketakutan. Bersembunyi di pojokan dan tidak berani minum, agar tujuan Anda tercapai. Sayangnya aku malah membuat Anda kesal. Li Jingxuan, jangan terlalu merendahkan orang lain. Bahkan orang yang paling sabar pun bisa melawan jika terus ditekan. Aku memang meremehkanmu. Namanya saja menemani minum, tapi kenyataannya yang kamu minum itu air. Kamu pikir aku tidak tahu? Kenapa Anda tidak membongkarnya saat itu juga? Jika aku membongkarnya, maka anak haram di perutmu itu akan dalam bahaya. Bahkan jika Anda membongkarnya, aku tidak takut. Aku akan mengungkap bahwa aku adalah istri Anda, dan kita lihat di mana Anda akan menaruh harga diri Anda. Mendorong istrinya sendiri untuk menemani orang minum, pria macam apa Anda ini? Apakah aku ini pria atau bukan? Aku bisa membuktikannya padamu sekarang juga. Apa kamu sudah gila? Kita sedang di dalam mobil. Jangan berpura-pura suci. Bukankah kamu sangat ahli dalam memberikan senyuman manis kepada pria lain? Gunakan saja cara ramahmu saat bersama pria lain itu kepada suamimu sendiri. Dasar gila, apa kamu begitu putus asa sampai tidak pilih-pilih? Apa Jiang Yuan tidak memuaskanmu? Rasakan itu. Ini semua salahmu. Karena telah mengkhianatiku. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Li Jingxuan, aku sedang hamil. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya wanita hamil. Li Jingxuan, kehamilan ini, aku memang bersalah padamu, tapi aku juga punya alasan yang sulit dijelaskan. Alasan sulit apa yang bisa kamu miliki? Sebelum aku dijual kepadamu untuk menjadi pengantin, aku sudah dijual sekali sebelumnya. Apa maksudmu? Siapa yang melakukannya? Itu adalah keluarga Jiang. Beraninya keluarga Jiang melakukan itu? Keluarga Li sudah memberikan $30 juta sebagai mahar.
Apa mereka masih belum puas? Mereka mengira kamu adalah orang yang akan segera tiada, dan menikahkanku ke sini hanya sebagai pajangan pembawa keberuntungan. Karena itulah mereka menjadi begitu berani. Tidak ada yang menyangka bahwa kamu akan tiba-tiba sadar, dan bahkan menjadi kepala keluarga Li. Mereka telah menentukan harga untuk kesucianku, dan menjualnya kepada orang lain. Saat mereka membawaku ke lokasi pernikahan, aku saat itu sedang dibius, bahkan untuk berbicara saja sulit, apalagi untuk melarikan diri. Sekarang kamu sudah tahu, begitulah cara anak ini dikandung. Jadi, semua ini adalah ulah keluarga Jiang yang mencelakaimu. Benar. Aku dijebak oleh mereka berkali-kali. Dijual seperti barang berulang kali, mereka memintaku menyembunyikan kenyataan ini, tapi atas dasar apa penderitaan ini hanya aku yang menanggungnya, sedangkan mereka bisa hidup bebas di luar sana? Hanya karena aku seorang yatim piatu, apakah aku pantas menanggung penderitaan semacam ini? Benarkah? Aku tidak menyembunyikan apapun. Jika aku berbohong sedikit saja, maka biarlah aku dan anakku dikutuk oleh langit, dan tidak akan pernah terlahir kembali sebagai manusia. Siapa orang kaya yang membelimu? Songxi. Karena itulah aku ingin benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Li Jingshuan, aku tidak pernah bermain api. Aku bukanlah wanita seperti yang kamu pikirkan. Tidak pernah ada rencana untuk mengkhianatimu. Pakai pakaianmu. Presiden Li, kenapa hari ini kamu tiba-tiba datang ke rumahku? Apakah kamu dan Jiang Jiao sudah bercerai dan datang khusus untuk memberitahuku? Jangan bermimpi. Jiang Yuan, aku dan Li Jingxuan masih pasangan suami istri yang sah. Lehermu, kalian berdua semalam. Karena kamu sudah melihatnya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Kenapa semalam kamu begitu kasar padaku? Memalukan sekali kalau sampai dilihat orang. Sayang, lain kali bisa lebih lembut. Jangan berakting berlebihan. Kamulah yang menarikku duluan. Aku hanya mengikutimu. Jiang Jiao, jadi kamu pulang ke rumah hanya untuk pamer? Presiden Li, ada urusan apa Anda datang ke keluarga Jiang hari ini? Sebelum aku dan Jiang Jiao menikah, kalian menjual kesuciannya kepada Songxi, benar? Pembeli yang mendapatkan kesucian Jiang Jiao ternyata adalah Songxi. Presiden Li, saya akan mengaku. Pasti Jiang Jiao yang memberitahumu, kan? Saya mengerti dia merasa dendam, dan merasa keluarga kami tidak punya hati nurani, serta tidak adil kepadanya. Sebenarnya ada alasan tersembunyi di balik semua ini. Alasan tersembunyi? Sejak kejadian ini terjadi, kami juga tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Kami sangat sedih setiap kali memikirkannya. Jiang Jiao, putriku, apa kamu yakin ingin aku mengatakannya? Kalian sudah melakukan begitu banyak kejahatan, lalu sekarang malah bertanya, apa kalian harus mengaku? Apa maksudnya ini? Baiklah, aku akan menceritakan semuanya dengan jujur. Ibu, jangan lakukan itu. Jika ibu mengatakannya, hubungan antara adik dan Presiden Li akan semakin hancur. Presiden Li sudah datang untuk menuntut jawaban. Kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. Yuan Er, kamu memang terlalu baik hati. Jangan berlagak seperti itu. Aku sudah menceritakan semuanya kepada Li Jingshuan. Kalian serakah akan harta? Sebelum aku menikah ke keluarga Li, kalian memberi harga dan menjual kesucianku. Itu benar. Tapi Jiang Jiao, ibu menjualmu karena terpaksa. Kamu menjual anakmu demi uang? Lalu sekarang masih berpura-pura sedih? Jiang Jiao, apa kamu pikir kami menjualmu karena serakah? Sebenarnya kami dipaksa oleh Songxi. Songxi memaksa kalian menjual kesucianku? Iya. Benar, Jiao Jiao. Kami juga tidak punya pilihan lain. Hanya dengan beberapa patah kata, mereka bisa melimpahkan semua kesalahan pada Songxi. Aku benar-benar meremehkan keluarga ini. Di satu sisi ada keluarga Li, ayah dan ibu tidak berani menyinggung mereka. Di sisi lain, ada pewaris keluarga Song. Kami tidak berani menyinggung siapapun. Jiang Jiao, kami membesarkanmu selama belasan tahun. Tentu saja kami menyayangimu. Ini salahku yang tidak berdaya, tidak bisa melindungimu dengan baik, sehingga kamu merasa menderita dan mengalami banyak kesulitan. Ayah, aku mengertimu. Jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Dipaksa? Bagaimana Songxi bisa memaksa kalian? Bicara. Presiden Li, kami tidak serakah pada mahar 30 juta dolar itu, tapi kami mempertimbangkan bahwa keluarga Li adalah keluarga terpandang. Jiang Jiao bisa hidup berkecukupan, menjadi nyonya muda keluarga kaya, itulah sebabnya kami menikahkannya denganmu. Benar, seharusnya pernikahan ini adalah milikku. Ayah dan ibu bilang adik adalah anak angkat, pria kaya lain tidak akan menyukainya, makanya aku merelakannya untuknya. Tuan Muda Song tahu kalau Jiang Jiao akan menikah, dia meminta kami menyerahkan Jiang Jiao, agar bisa bersamanya selama 2 hari. Mana mungkin itu terjadi, saya langsung menolaknya saat itu. Saya tahu kalau Tuan Muda Song dan Jiang Jiao punya hubungan baik di sekolah, tapi setelah dia bertunangan dengan Songxi, hubungannya dengan Jiang Jiao benar-benar hancur. Saya rasa Tuan Muda Song tidak rela, dia ingin memilikinya lagi sebelum dia menikah. Meskipun keluarga kami sudah berulang kali menolak, Tuan Muda Song tetap tidak mau menyerah, bahkan mengatakan dia bisa memberikan uang,
dan tidak akan membiarkan kami menderita. Tidak, kamu bohong. Kamu sedang mengada-ada. Biarkan dia selesai bicara. Kamu diam. Tuan Muda Song terus memaksa kami, bahkan mengancam, jika kami tidak setuju, dia akan membalas dendam pada kami, dan menghancurkan hidup kami sampai habis. Presiden Lee, keluarga-keluarga Jiang hanyalah orang kecil. Mana berani kami melawan Tuan Muda dari keluarga Song. Lagi pula, saya sudah bertanya secara pribadi kepada Jiang Jiao, apa perasaannya terhadap Tuan Muda Song. Dia, katakanlah. Jiang Jiao memberitahu saya, bahwa Song Si adalah satu-satunya orang yang pernah dia cintai dengan tulus, tapi mulai sekarang mereka tidak ditakdirkan bersama lagi. Bagus sekali, tidak ditakdirkan bersama. Begitu saya mendengar bahwa Jiang Jiao masih memiliki perasaan terhadap Tuan Muda Song, ditambah lagi Tuan Muda Song semakin mendesak kami. Karena terpaksa, saya hanya bisa setuju dengan berat hati, demi menyatukan pasangan yang malang itu. Benar sekali, Tuan Muda Song juga sangat berani. Dia sengaja menetapkan waktunya pada malam sebelum pernikahan. Dia pasti berpikir bahwa Anda, Presiden Lee, sedang dalam keadaan koma, itu sebabnya dia sengaja melakukannya. Dia tidak menyangka bahwa Anda dilindungi oleh keberuntungan langit. Presiden Lee, setelah kejadian seperti ini, ayah dan ibu juga merasa sangat tidak berdaya. Awalnya ayah dan ibu berniat merahasiakannya seumur hidup. Biarlah mereka yang dianggap jahat dan menanggung segala konsekuensinya. Mereka benar-benar tidak tega memberitahu kakak bahwa pria yang dia cintai begitu kejam. Malam itu, Tuan Muda Song dan Jiang Jiao, kalian berdua berada di satu ruangan, saling berhadapan dan itu terlihat sangat jelas. Dia pasti menyetujuinya sendiri, jika tidak, Tuan Muda Song juga tidak akan bisa memaksanya. Kamu bicara omong kosong? Sudah jelas kalian memukuliku, bahkan membiusku, lalu mengirimku ke hotel. Jiang Jiao, jika tidak berbuat begitu, Song Si akan membalas dendam pada keluarga kita mengenai membiusmu. Itu juga rencana Song Si, agar kamu tidak tahu kebenaran malam itu. Ternyata begitu. Kasihan sekali Jiang Jiao-ku. Dasar bermuka dua, menjijikan? Mereka berbohong? Mana mungkin Song Si orang seperti itu? Aku percaya pada karakternya. Jiang Jiao, kamu benar-benar buta karena cinta. Kenyataan dari masalah ini sudah ada di depan mata. Di dalam perutmu ada anak dari Song Si, anak dari seorang pria brengsek. Apa kamu masih ingin mempertahankannya? Apa? Kakak ternyata mengandung anak Song Si? Jiang Jiao, jika kamu sudah tahu kebenarannya dan masih membenci kami terima itu. Tapi demi kebahagiaanmu, sebaiknya buang bayi ini saja. Benar, Jiang Jiao Song Si sudah bertunangan. Kamu sudah menikah dengan Presiden Lee, menjadi nyonya muda yang terhormat. Menyimpan anak Song Si hanya akan menyusahkan dirimu sendiri. Aku mengandung anak Song Si, hidup di bawah pengawasan Li Jingxuan, agar membuat Li Jingxuan muak sehingga Jiang Yuan bisa mengambil posisiku. Kenapa mereka ingin aku membuang bayi ini? Benar, Jiang Jiao, aku sangat mengkhawatirkanmu. Kamu tidak boleh melahirkan beban ini, itu akan menghancurkan hidupmu. Tidak perlu sok peduli, ini hidupku, aku ingin memutuskannya sendiri. Tidak peduli siapa ayah dari anak ini, aku akan tetap melahirkannya, bagaimanapun juga dia adalah darah dagingku sendiri. Bukan hanya Song Si yang bisa membuatmu hamil. Apa kamu mengerti? Jika kamu ingin anak, kita bisa memilikinya nanti. Buang bayi itu, lalu kandunglah anakku. Itu adalah jalan keluar terbaik untukmu, Jiang Jiao. Mengandung anakmu? Kamu tidak demam? Apa kamu sedang bercanda? Jingxuan, apa maksudmu? Kamu ingin punya anak dengan Jiang Jiao? Lalu bagaimana denganku? Janji untuk menikahiku, apakah sudah tidak berlaku lagi? Kamu pikir aku sedang bercanda denganmu? Jiang Jiao, aku sudah cukup memberimu muka. Presiden Lee, $1 juta yang diberikan Song Si kepada kami. Kami tidak berani menyentuhnya sepeser pun. Ini milik Jiang Jiao. Dia tidak bersalah. Jika kamu marah, lampiaskan saja padaku. Jangan lakukan apapun pada Jiang Jiao. Pulang. Anak itu milik keluarga Song, memang harus dibuang. Mengenai hamil lagi, kita juga harus membicarakannya baik-baik. Ini urusan keluargaku, bukan urusan kalian. Tunggu aku di mobil. Jangan coba-coba merencanakan hal yang tidak-tidak. Aku sudah tahu kalau di tangga itu, kamulah yang mendorong Jiang Jiao. Jingxuan, aku hanya ingin menghukumnya demi kamu. Sebenarnya aku sudah tahu lama bahwa Jiang Jiao mengandung anak haram. Aku ingin melampiaskan kekesalanmu. Bahkan, jika harus menghukumnya, biar aku sendiri yang melakukannya. Bukan bagianmu. Jika kamu berani melakukan hal seperti ini lagi, aku tidak akan melepaskanmu dan keluarga Jiang kalian. Ayah, ibu, mengapa semuanya jadi seperti ini? Mungkinkah karena Jiang Jiao setiap hari tidur bersama Jingxuan, sehingga mulai tumbuh perasaan? Kenapa Li Jingxuan bisa mengatakan hal tentang memintaku mengandung anaknya? Apakah dia hanya ingin menenangkanku dengan tujuan agar aku membuang bayi ini? Atau dia memang ingin terus mempertahankan pernikahannya denganku? Tidak bisa. Aku harus menanyakannya dengan jelas. Jauh-jauh, aku mencarimu kemana-mana. Kata Zhou Zhen, kamu sempat masuk rumah sakit, apa yang terjadi? Terima kasih atas perhatiannya, Presiden Song. Aku sudah tidak apa-apa.
Presiden Song, aku sedang menunggu seseorang, jadi ini sedang tidak nyaman. Cepatlah pergi urusi urusanmu sendiri. Jauh-jauh. Haruskah kamu bersikap sedingin ini padaku? Aku dan si Kiao sudah membatalkan pertunangan kami. Dulu menjalin hubungan dengannya, hanya demi kepentingan bisnis. Presiden Song, ada istilah kesempatan tidak datang dua kali. Sejak mengetahui kabar pertunanganmu, seluruh perasaanku padamu sudah berakhir. Tidak peduli apakah sekarang kamu sudah menikah atau masih lajang, itu sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Bagaimana mungkin tidak ada artinya? Sekarang, aku bisa tanpa keraguan sedikit pun untuk kembali bersamamu lagi. Jauh-jauh, menikahlah denganku. Aku sudah menikah, Songsi. Kamu sudah menikah? Benar, Jiang Jiao sudah menikah. Akulah suaminya. Songsi, masih ada satu urusan di antara kita yang harus kita selesaikan baik-baik. Li Jingshuan, ini bukan salahnya. Kamu tidak boleh begitu saja percaya pada perkataan orang tua angkatku. Songsi, cepatlah pergi. Demi membantunya, kamu berani menciumku? Hebat sekali, Jiang Jiao. Demi melindungi Songsi agar tidak terluka, pengorbananmu sungguh besar. Tolong berpikirlah jernih. Semua ini adalah rencana orang tua angkatku dan juga rencana Jiang Yuan. Mereka hanya ingin mengalihkan masalah. Jika ingin aku melepaskan Songsi, baiklah, segera buang bayi darinya itu. Li Jingxuan, sudah kukatakan ini adalah anakku, tidak ada hubungannya dengan dia bahkan tidak tahu kalau aku hamil. Kenapa? Jangan-jangan kamu berencana memberitahunya bahwa kamu mengandung anaknya dan ingin menjalin hubungan kembali dengannya? Aku tidak akan melakukannya, Li Jingxuan. Jangan paksa aku lagi. Apakah hanya dengan aku tiada, semua ini baru bisa berakhir? Jiang Jiao, apa yang harus kulakukan padamu? Jiang Yuan, kenapa kamu menghalangi mobilku? Tuan Muda Song, aku melihatmu menyatakan cinta pada Jiang Jiao. Dia sudah menikah? Aku saja yang terlambat kembali. Belum terlambat. Li Jingxuan sama sekali tidak mencintai Jiang Jiao. Li Jingxuan mengira bahwa anak di dalam kandungan Jiang Jiao adalah anakmu. Li Jingxuan sudah berjanji padaku, dia akan menceraikan Jiang Jiao dan menikahiku. Bagaimana? Apa kamu mau bekerja sama denganku? Tenang saja, anak itu masih ada. Jika kamu bangun dan mendapati anak itu benar-benar sudah tiada, apa yang akan kamu lakukan? Jika anak itu tidak ada, aku juga tidak ingin hidup lagi. Jiang Jiao, kamu sungguh menarik. Kenapa dulu aku tidak menyadari kalau kamu begitu menyenangkan? Ayo kita ganti cara mainnya. Aku menyenangkan? Kamu bilang ingin aku membuang bayi di perutku ini, lalu mengandung anakmu. Apakah itu juga bagian dari permainanmu? Kamu sama sekali tidak mungkin membiarkan aku mengandung anakmu. Tujuanmu adalah membuatku kehilangan segalanya. Benar, Jiang Jiao, kamu sungguh cerdas. Tebakanmu tidak salah. Aku mengatakan itu hanya untuk mempermainkanmu. Aku sempat mengira Li Jingxuan ingin serius dengan hubungan ini. Aku sungguh bodoh. Li Jingxuan, dasar kamu pria tak punya hati. Apa kamu tidak pernah merasa hancur sedikit pun? Tidak pernah. Kalau begitu aku mengutukmu kelak akan mencintai orang yang membencimu, lalu merasa putus asa hingga menderita pukulan yang hebat. Apa kamu sedang membicarakan dirimu sendiri? Aku baru mencapai setengahnya, aku membencimu. Tapi kamu tidak akan mencintaiku, apalagi mencintaiku lebih dari dirimu sendiri. Kalau begitu, coba saja. Aku tidak senaif itu. Mungkin saja aku mencintaimu, karena itulah aku ingin kamu mengandung anakku. Kalian berdua balikan lagi? Apa sih? Masih mau pura-pura? Songsi bahkan datang ke kantor untuk memberimu bunga. Jiao-jiao. Mari kita mulai dari awal lagi. Wah, bukankah itu putra dari keluarga perusahaan Song? Tuan Muda Song mengejar cintanya sampai ke kantor. Kalau aku jadi Jiang Jiao, aku pasti akan langsung balikan. Songzi, apa perkataanku masih kurang jelas? Kita sudah berakhir? Jiao-jiao, aku sudah tahu kalau di perutmu. Cukup, Songzi. Aku akan bicara denganmu di luar. Jiao-jiao, akulah ayah dari anak yang ada di perutmu itu. Apa kamu mau anak ini lahir dan disebut sebagai anak haram oleh orang-orang? Songsi, meskipun anak ini adalah anakmu, aku tetap tidak akan bersamamu. Jiao-jiao, beri aku satu kesempatan lagi. Aku sudah lama tahu bahwa Li Jingxuan akan segera menceraikanmu untuk menikahi Jiang Yuan. Bagaimana kamu bisa tahu? Tentu saja karena Li Jingxuan sendiri yang mengatakannya pada teman-temannya. Sebelum menikah, Li Jingxuan pernah menghabiskan malam yang tak terlupakan dengan Jiang Yuan. Dan sekarang, Jiang Yuan sudah mengandung anak dari Li Jingxuan. Jauh-jauh,
Sebenarnya ada apa kamu harus memberitahuku sekarang juga? Nenek, hubungan antara aku dan Li Jingxuan tidak seperti yang nenek bayangkan. Mengenai masalah kehamilan itu, selama ini aku menyembunyikan kebenarannya. Setelah aku menceritakan semuanya nanti, aku harap nenek bisa menyetujui antara aku dan Li Jingxuan. Jiang Jiao, bagaimana bisa kamu mengatakan hal-hal seperti ini? Biar aku saja yang bicara, tidak apa-apa kok. Aku jadi bingung. Sebenarnya apa yang ingin kalian katakan? Hei, kamu. Sayang, tetaplah berada dalam pelukanku. Serahkan sisanya kepadaku. Kalau kamu bergerak lagi, aku akan menciummu di depan nenek. Nenek, hubungan aku dan Jiang Jiao, nenek selalu mengira hubungan kami tidak baik. Lagi pula kami tidak menikah karena cinta. Pada awalnya, aku memang merasa tidak puas dengan pernikahan ini. Tapi sekarang, aku sudah sepenuhnya berubah pikiran. Jiao Jiao sangat baik, dia sangat lembut dan perhatian. Nenek sudah menjodohkanku dengan orang yang tepat. Aku semakin menyukainya, dan tidak bisa hidup tanpanya. Sudah kubilang kan, Jiao itu anak yang baik. Kamu pasti akan menyukainya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk bercerai. Untuk saat ini iya, kamu jauh lebih ingin bercerai dariku. Jadi aku, tentu saja tidak bisa membiarkan keinginanmu terwujud. Nenek, aku sekarang sangat menantikan Jiang Jiao melahirkan bayinya. Aku juga akan mencintai bayi kami, sama seperti aku mencintainya. Bagus sekali. Untung saja waktu itu aku berhasil membujukmu, melihat kalian berdua hari ini begitu mesra dan tak terpisahkan, hubungan kalian terlihat sangat baik. Tentu saja, nenek sudah tua, jangan berada di luar terkena angin, kembalilah ke kamar untuk beristirahat. Baiklah, jaga menantuku dengan baik. Trik apa lagi yang sedang kamu mainkan? Li Jingxuan, permainanmu ini aku sudah tidak ingin memainkannya lagi. Aku ingin bercerai darimu. Tamparan ini tidak akan kuberikan secara cuma-cuma. Satu tamparan, dibalas satu ciuman. Apa kamu yakin masih menginginkan ciumanku? Hari ini kamu begitu terburu-buru mencari nenek untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa karena Songxi mengirimimu bunga dan minta balikan? Apa hatimu mulai luluh? Akhirnya kamu sudah bulat tekad untuk cerai dan kawin lari dengannya? Dia datang untuk meminta maaf padaku, bukan memintaku untuk balikan. Oh ya? Seluruh kantor melihatnya, aku tidak menerima bunga darinya. Benarkah? Jangan bicara sinis begitu. Kita berdua sama saja. Bahkan Jiang Yuan sedang mengandung anakmu. Jiang Yuan, kamu hamil, anakku? Jingxuan, Kamu tidak sedang bermain trik lagi, kan? anak ini memang anakmu. Tapi aku merasa sangat menyesal atas kesalahan yang kubuat sebelumnya. Sekarang aku sudah sadar aku tidak akan lagi memaksamu untuk menikahiku. Aku akan menemuimu. Aku akan pergi keluar untuk menemui Jiang Yuan. Aku akan menyelesaikan urusan dengannya dengan baik. Terserah, kamu tidak perlu melapor padaku. Kamu mau kemana? Mau menemui Songxi lagi? Aku hanya pergi ke kantor untuk lembur. Aku antar kamu. Jiang Jiao, tunggu sebentar. Jangan bekerja lembur sampai terlalu larut. Tunggulah aku kembali. Ada apa dengan Li Jingxuan belakangan ini? Kadang dia membenciku, tapi kadang dia tiba-tiba suka menciumku. Apa dia sudah tidak waras? Isilah jumlah nominalnya. Apa maksudnya ini? Jingxuan, Janji untuk menikahimu aku batalkan. Jingxuan, aku sedang mengandung anakmu. Karena itu, kamu harus mengisinya dengan baik. Selain hatiku, hal lainnya, apapun yang kamu inginkan, aku akan berusaha memenuhinya. Kamu tidak menginginkan anak ini? Itu urusanmu. Jika kamu ingin melahirkannya, masukkan juga biaya membesarkan anak itu sekalian. Setelah ini kita tidak perlu lagi bertemu secara pribadi. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Baiklah. Presiden Lee, karena kita harus melupakan satu sama lain, aku ingin bersulang untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal padamu. Bukankah kamu sedang hamil? Masih bisa minum alkohol? Kalau begitu aku akan minum teh saja untuk bersulang denganmu. Untung saja aku sudah menaruh obat ke dalam semua minumannya. Jingxuan, malam ini kamu akan menjadi milikku. Begitu semuanya sudah terjadi dan terlambat untuk menyesal, aku masih punya kesempatan. Progres formulanya sudah mencapai 90%, sepertinya besok sudah bisa selesai sepenuhnya. Panas sekali. Jingxuan, aku bisa membantumu. Jiang Jiao, kamu datang untuk menjemputku pulang. Jingxuan ternyata menganggapku sebagai wanita kejam itu. Aku tidak boleh merusak rencana ini. Tidak bisa, Jiang Jiao. Kamu sedang mengandung. Aku tidak bisa memperlakukanmu seperti ini. Tidak apa-apa, Jingxuan. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu bersemangat?
Kamu bukan Jiang Jiao. Bagaimana mungkin sikapnya bisa begitu baik padaku? Aku adalah Jiang Jiao. Jing Xuan, aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku akan patuh padamu. Jangan mendekat. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya menjebakku. Aku tidak menjebakmu, Jing Xuan. Ternyata kamu Jiang Yuan. Ternyata kamu yang memberiku obat itu. Tidak, bukan aku. Pergi. Li Jingxuan, jangan mendesakku. Aku butuh waktu sebentar lagi sebelum meninggalkan laboratorium. Aku ada di Hotel Crown. Datanglah temani aku. Ada apa? Cepatlah, aku terluka. Kalau terluka, kenapa tidak segera ke rumah sakit? Ya ampun. Apa ada seseorang yang ingin balas dendam padamu? Apa kamu berharap aku tiada? Iya. Dengan begitu, aku tidak perlu jauh-jauh datang dari kantor hanya untuk melayanimu. Hatimu sangat kejam. Jika benar ada musuh yang menginginkan nyawaku, kamu adalah istriku. Mereka tidak akan melepaskanmu. Sudahlah, Tuan Muda. Apa kamu puas dengan balutannya? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku sedang di bawah pengaruh obat perangsang. Bisakah kamu membantuku? Harusnya kamu bilang dari awal, kalau begini aku tidak bisa membantumu. Tidak ada yang mau menghabisiku. Aku melukai diri sendiri agar tetap sadar. Kalau tidak, aku pasti sudah kehilangan kehormatanku malam ini. Tapi begitu kamu datang, aku merasa efek obatnya bereaksi lagi. Aku akan ke resepsionis minta air es. Itu pasti bisa mendinginkan suasananya. Aku baru menyadarinya bahwa aku mencintaimu. Aku lebih baik terluka daripada harus menyentuh wanita lain. Aku hanya menginginkanmu. Li Jingxuan, lihat baik-baik. Aku adalah Jiang Jiao. Aku bukan Jiang Yuan milikmu. Aku tidak salah orang. Kamu adalah Jiao Jiao milikku. Aku mencintaimu. Jika kamu ingin melahirkan bayi itu, lakukanlah. Aku tidak akan memaksamu lagi. Apa kamu sudah gila karena pengaruh obat itu? Cepat bawa dokter ke sini untuk menolongnya. Jiao Jiao, aku mau cium. Mau mengambil kesempatan lagi? Cepat, asisten Han, selamatkan bosmu ini. Presiden Li, Jiang Jiao. Jaga bosmu baik-baik. Aku harus pergi bekerja sekarang. Jiang Jiao. Presiden Li, semalam Jiang Yuan yang menaruh obat di dalam teh Anda. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Semalam aku sudah impas dengan Jiang Yuan. Aku sudah berjanji bahwa kesalahan yang pernah dia lakukan bisa aku lupakan dan tidak dipermasalahkan lagi. Tapi dia masih berani berbuat macam-macam. Segera pecat dia. Grup Bing Tian tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Ada satu hal lagi, Presiden Li. Kami menyelidiki bahwa pada malam tanggal 23 November, Song Si menghabiskan sepanjang hari bersama si Kiao. Jadi, anak yang dikandung Nyonya kemungkinan besar bukan anak Song Si. Beritahukan kepada semuanya, lakukan pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan. Fokus utamanya adalah kecocokan DNA. Tidak boleh ada satupun yang terlewat. Baik, Presiden Li, saya akan segera melaksanakannya. Malam bersama Jiang Jiao itu juga tanggal 23 November. Kenapa bisa kebetulan sekali? Semua rangkaian pemeriksaan kesehatan sudah selesai. Laporan hasilnya akan keluar minggu depan. Sekarang waktunya pembagian fasilitas untuk kita. Sampel produk perawatan kulit tahap pertama dari Bing Tian sudah keluar. Masing-masing silakan ambil satu kantong kecil produk ini. Catat perkembangan pemakaiannya setiap hari. Jika tidak ada masalah, kita akan segera memulai produksi secara resmi. Wah, rekan-rekan di Departemen Riset dan Pengembangan sangat efisien. Jiao Jiao, untung saja ada kamu di departemen kami, sehingga formula tahap pertama ini bisa selesai dengan lancar. Aduh, pemujamu datang lagi tuh. Aku pergi dulu ya. Apakah Li Jingxuan tulus? Atau dia hanya bercanda? Jiang Jiao, aku ingin menemanimu seumur hidup. Tolong terima aku kembali. Karena ini tulus. Maka Li Jingxuan tidak ingin aku mengatakan yang sebenarnya di depan nenek. Jiao Jiao, kamu setuju? Apa? Song Si, kenapa kamu datang lagi ke perusahaan kami? Apa kamu tidak bosan? Song Si, ini bukan perusahaan Song milik kalian. Jika kamu terus masuk sembarangan seperti ini, aku akan menyuruh satpam mengusirmu. Aku kebetulan ada kerjasama di grup Bing Tian.
dan mampir untuk melihat Jiang Jiao. Tetap saja tidak boleh. Jika Presiden Li sampai tahu, kita semua akan berada dalam masalah besar. Selama Jiang Jiao mencintaiku, aku tidak takut meski harus menyinggung Li Jingxuan. Apa kamu sudah gila? Beritahu semuanya, batalkan semua kerjasama dengan perusahaan Song. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan keluarga Song akan masuk ke dalam daftar hitam grup Bing Tian. Baik, Tuan. Jiang Jiao, beraninya kamu menerima bunga dari mantan kekasihmu? Kenapa ada bunga di tanganku? Songxi yang memberikannya. Hah? Jiao Jiao, kenapa hari ini kamu tampak tidak fokus? Formula tahap pertama sudah selesai. Bukankah seharusnya kamu merasa senang? Aku cukup senang kok. Hanya saja aku tidak yakin apakah harus bercerai atau tidak. Cerai? Jangan cerai. Cerai. Jangan cerai. Aku sangat bingung. Apa yang harus kulakukan? Presiden Li? Li Jing, Presiden Li. Bawa kemari. Jiang Jiao, ini bunga Baby's Breath, pemberian Presiden Li untukmu. Jiang Jiao, ini bunga matahari dari Presiden Li untukmu. Mawar merah dan putih. Bunga hortensia? Lalu ada bunga lili putih dari Presiden Li untukmu. Semoga pernikahan kalian selalu bahagia dan harmonis. Presiden Li baru saja mengumumkan hubungan kalian secara resmi. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiao Jiao, apakah tidak ada bunga yang kamu sukai? Istriku tersayang. Apa? Ternyata Jiang Jiao adalah istri dari Presiden Li? Sudahlah, istriku sedang malu. Letakkan bunganya, lalu kembalilah bekerja. Kamu tidak perlu menerima bunga dari pria asing di luar sana. Jika kamu menyukai bunga, kamu bisa memilikinya setiap hari. Jiang Yuan, kenapa kamu belum pergi juga? Apakah kamu melakukan ini karena aku menerima bunga dari Songxi? Itu hanya kecelakaan. Aku tidak menyetujui permintaan Songxi. Apakah kamu merasa tidak puas dengan bunga-bunga ini? Aku sudah membelikanmu toko bunga terbesar di Longchuan. Mulai sekarang, kamulah pemilik aslinya. Nanti bunga apapun yang kamu inginkan, kamu bisa memilihnya sendiri setiap hari. Apa kamu sedang kerasukan? Kenapa hari ini kamu sangat terobsesi dengan bunga? Apa kamu tidak bisa melihatnya? Aku sedang mengejarmu. Apa yang aku katakan padamu malam itu, setiap katanya adalah kebenaran. Jiang Jiao, bisakah kamu tidak meninggalkanku? Aku ingin mempertahankan pernikahan ini bersamamu dan menjalani hidup dengan baik. Kamu benar-benar tidak keberatan jika bayi di dalam perutku ini bukan anakmu? Tidak keberatan. Jika kamu mengkhawatirkan Jiang Yuan, urusanku dengannya sudah selesai. Mengenai bayi di dalam perutnya, jika kamu tidak menyukainya, aku juga bisa memintanya membuang bayi itu. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku adalah seorang ibu. Aku saja tidak tega membuang anakku sendiri. Bagaimana mungkin aku meminta Jiang Yuan melepaskan anaknya? Sebaiknya kamu tetap ikuti rencana awal untuk bercerai denganku. Aku tahu kamu masih marah dan tidak bisa memaafkanku secepat itu. Jiang Jiao. Presiden Li, set perawatan kulit edisi mewah Bing Tian akan segera dirilis. Bagian perencanaan telah memilih kemasan ini. Silakan Anda lihat apakah sudah puas. Boleh juga. Simpul Xiang Shou. Siapa yang mengikatnya? Jiang Yuan? Mana mungkin Jiang Yuan bisa mengikat simpul Xiang Shou? Ini diikat oleh Jiang Jiao. Kami semua tidak bisa mempelajarinya. Jiang Jiao, rekan-rekan bilang, tidak ingin membuatmu terlalu lelah. Jadi memutuskan hanya membatasi simpul Xiang Shou khusus untuk edisi mewah saja. Boleh? Sisa edisi mewahnya mohon bantuanmu. Jiang Jiao, pada malam 23 November, apakah kamu menggunakan simpul Xiang Shou saat melawan untuk mengikat tangan pria itu di tempat tidur? Bagaimana kamu bisa tahu? Pria itu adalah aku. Presiden Li, kami telah menyelidiki bahwa DNA janin di dalam kandungan Nyonya memiliki hubungan kekerabatan dengan Anda sebesar 99,9%. Ayah dari anak ini adalah? Adalah Presiden Li. Sejak awal kita semua telah ditipu oleh keluarga Jiang Yuan, sama sekali tidak hamil. Kalian berdua diduga melakukan penipuan, ikutlah dengan kami ke kantor polisi. Li Jingxuan, aku berubah pikiran. Kita jangan bercerai ya. Baik, kita kembali bersama. Aku akan memperlakukanmu dengan baik ke depannya. Begitu juga dengan bayi kita.